Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 74. Sri Baginda untuk beberapa saat termenung dengan pandangan mata yang sayu. Sebenarnya ia sudah memikirkan, kapan lembu Sabdata dapat dilepaskan. Namun yang terjadi ternyata telah membuat jantungnya berdebar-debar. Yang terbayang oleh Sri Baginda adalah peperangan sebagaimana telah terjadi. Kematian yang tidak terbendung. Permusuhan dan dendam. Jika Pangeran Lembu Sabdata membakar dendam di hati orang-orang yang menjadi korban dalam perang yang baru lalu, maka segalanya itu akan terulang kembali. Sri Baginda itu menarik nafas dalam-dalam. Juga terbayang, betapa Putri Purnadewi telah mengorbankan cintanya, mengorbankan yang paling berharga dalam hidupnya untuk mengakhir perang yang menelan korban tiada terhitung jumlahnya. Apakah semuanya itu akan terulang kembali? Bertanya Sri Baginda di dalam hatinya. Namun kemudian katanya kepada Pangeran Singanarpada, terserahlah kepadamu. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi persoalan ini? Namun aku ingin pertumpahan darah dapat dicegah. Setidak-tidaknya dapat dikekang sehingga Kediri tidak akan menjadi semakin surut karenanya. Apalagi jika Singasari menganggap perlu untuk ikut memecahkan persoalan ini. Pangeran Singanarpada mengerti sepenuhnya betapa perasaan Sri Baginda. Namun Pangeran Singanarpada tidak dapat berbuat lain, kecuali menyelamatkan Kediri. Malam itu para prajurit tidak dapat menemukan Pangeran Lembu Sabdata. Meskipun semua pintu gerbang ditutup dan dinding kota raja diawasi dari sudut sampai ke sudut, namun tidak seorang pun yang dapat memberikan jawaban, bagaimana dengan Pangeran Lembu Sabdata. Karena itu, yang dilakukan oleh Pangeran Singanarpada adalah perintah yang disampaikan kepada semua senapati di daerah perbatasan untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan dan berusaha untuk menemukan Pangeran Lembu Sabdata yang telah melarikan diri. Sebagaimana Pangeran Singanarpada, maka Panji Sempanamurti pun menjadi geram. Seperti Pangeran Singanarpada pula, ia pun telah jemu melihat darah putra-putra Kediri tertumpah. Tetapi seperti juga Pangeran Singanarpada, ia tidak akan dapat membenarkan semua bentuk pengkhianatan dan pemberontakan terhadap Kediri. Dalam pada itu, selain usaha langsung untuk menemukan Pangeran Lembu Sabdata, maka Pangeran Singanarpada pun telah berbicara dengan beberapa orang pembantunya yang terpenting untuk melihat kemungkinan-kemungkinan, siapakah yang telah membantu Pangeran Lembu Sabdata keluar dari bilik tahanannya. Sementara itu, selagi kota raja dan daerah di sekelilingnya terjadi keributan, maka Pangeran Lembu Sabdata sudah menjadi semakin jauh. Bersama Ki Ajar dan muridnya, mereka melintasi jalan-jalan sempit, bulak-bulak panjang, menyeberangi sungai dan menuruni tebing-tebing bukit. Kita tidak perlu cemas lagi Pangeran, berkata Ki Ajar, kita sudah berada di tempat yang cukup jauh. Tidak akan ada usaha menyusul kita melalui jalan ini. Sebenarnya lah tidak ada prajurit yang mengikuti jejak Pangeran Lembu Sabdata lewat jalan yang benar. Mereka memang menyebar prajurit berkuda ke seluruh arah. Tetapi mereka tidak pernah memikirkan bahwa Pangeran Lembu Sabdata telah melarikan diri melalui jalan-jalan sempit yang jarang dilalui orang. Seandainya ada beberapa prajurit yang berpikir demikian, namun jalan yang demikian itu jumlahnya sangat banyak. Karena itu, maka sangat sulitlah bagi para prajurit Kediri untuk dapat melacak kemana Pangeran Lembu Sabdata itu pergi. Tetapi bahwa di hari pertama para prajurit tidak dapat menemukan Pangeran Lembu Sabdata, bukan berarti bahwa mereka tidak akan berusaha mencarinya. Dengan sungguh-sungguh para pemimpin Kediri berbicara di antara mereka, kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dengan Pangeran Lembu Sabdata. Ketika para pemimpin di Kediri masih sibuk menebak-nebak apa yang telah terjadi dengan Pangeran Lembu Sabdata, maka Pangeran Lembu Sabdata bersama Ki Ajar yang telah menyembuhkannya sekaligus mempengaruhi pribadinya, diikuti oleh seorang muridnya menuju ke sebuah tempat yang terpencil. Tidak di padepokan Ki Ajar, tetapi ke tempat yang memang khusus dibangun oleh Ki Ajar bagi tempat yang akan dihuni oleh Pangeran Lembu Sabdata. Pangeran, berkata Ki Ajar, untuk beberapa saat lamanya Pangeran harus mengasingkan diri. Mungkin untuk sementara Pangeran tidak akan berhubungan dengan siapapun, kecuali aku dan Pulutku yang sekali-sekali akan datang mengunjungi Pangeran. Pangeran Lembu Sabdata mengangguk-angguk. Ia sama sekali tidak mempunyai sikap menghadapi tawaran itu. Seakan-akan ia berada di bawah perintah Ki Ajar tanpa dapat membuat pertimbangan-pertimbangan.
Ketika malam datang, maka ketiga orang itu telah bermalam di sebuah padang rumput. Di malam hari titik-titik embun membuat udara menjadi semakin dingin. Namun bagi para pejalan itu, pengaruh udara sama sekali tidak terasa mengganggu. Baru di hari berikutnya mereka melanjutkan perjalanan dan memasuki sebuah padang perdu. Kami sudah menyiapkan sebuah gubuk kecil pangeran. Kami mohon pangeran bersedia tinggal di gubuk itu untuk waktu yang tidak terbatas. Di gubuk itu pangeran akan menempa diri untuk menghadapi tugas yang sangat berat, berkata Ki Ajar. Pangeran Lembu Sabdata mengangguk. Jawabnya, apakah yang harus aku lakukan, akan aku lakukan. Sekalipun aku harus melalui laku yang sangat berat. Asal aku masih dapat berpengharapan bahwa putra-putra Kediri sejati akan berhasil. Kami akan bersama-sama berharap, berkata Ki Ajar. Lalu, semuanya itu kami lakukan untuk mengatasi kecerdikan Pangeran Singanarpada. Karena itu, aku dan muridku akan berada di padepokan sampai saatnya Pangeran Singanarpada mencari pangeran ke padepokanku. Tetapi jika mereka tidak menemukan pangeran di padepokanku, maka mereka tentu akan mengambil kesimpulan lain. Pangeran Lembu Sabdata mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan. Tetapi Kakang Mas Pangeran Singanarpada adalah orang yang cerdik dan keras. Mungkin Kakang Mas Singanarpada akan dapat memaksa Ki Ajar untuk berbicara dengan caranya. Ki Ajar menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku akan berusaha untuk bertahan. Aku sudah tua. Seandainya aku harus mati, maka aku tidak akan kecewa. Tetapi jika yang terjadi demikian, maka pangeran harus menentukan langkah-langkah yang harus pangeran ambil. Sementara itu, aku percaya bahwa muridku satu-satunya yang mengetahui tentang pangeran, tentu akan berbuat sebagaimana aku lakukan. Ia akan mengikhlaskan jiwanya. Bukan untuk pangeran, tetapi untuk Kediri. Namun lantaran bagi kebebasan Kediri adalah pangeran. Pangeran Lembu Sabdata mengangguk-angguk. Ia sadar bahwa ia akan memikul beban yang sangat berat yang diletakkan oleh Ki Ajar itu di atas pundaknya. Tetapi memang tidak ada pertimbangan lain di hatinya, kecuali melakukannya dengan penuh tekad dan kemauan, sebagaimana dikehendaki oleh Ki Ajar. Demikianlah, akhirnya mereka bertiga telah berada di sebuah gubuk kecil yang benar-benar terpencil. Sebidang tanah terbentang di belakang gubuk itu. Sebuah sungai kecil mengalir di sebelah sebidang tanah itu, sehingga dengan mudah tanah itu dapat diairi. Pangeran, berkata Ki Ajar ketika mereka memasuki gubuk yang sudah dipersiapkan itu, pangeran akan tinggal di gubuk ini. Memang jauh berbeda dengan tinggal di sebuah istana. Tetapi di sini pangeran mengemban satu tugas. Pangeran Lembu Sabdata memandang berkeliling. Di dalam rumah itu terdapat beberapa perabot yang sederhana. Amben untuk tidur, geledek bambu dan dilengkapi dengan perapian, belanga dan beberapa mangkuk. Nah, pangeran harus berusaha untuk dapat tetap hidup dalam keadaan seperti ini. Sebelum pangeran berhasil memetik hasil dari tanah itu, aku menempatkan beberapa beruk beras dan jagung. Pangeran dapat memburu binatang liar untuk dibuat lauk atau bahkan untuk memperpanjang penggunaan beras dan jagung, berkata Ki Ajar. Pangeran Lembu Sabdata mengangguk-angguk. Namun tekad yang sudah diletakkan oleh Ki Ajar di dalam hatinya, membuatnya tidak gentar menghadapi apapun. Juga menghadapi kesepian yang panjang. Malam ini aku bermalam di sini pangeran, berkata Ki Ajar, ada beberapa pesan yang akan aku sampaikan. Tetapi besok aku harus berada di padepokan. Pangeran Lembu Sabdata mengangguk-angguk. Ia tidak dapat menentukan lain dari yang ditentukan oleh Ki Ajar. Sementara itu Ki Ajar berkata selanjutnya, semula aku berniat membawa pangeran ke padepokan barang semalam, baru kemudian pangeran akan aku sisihkan. Namun agaknya lebih aman jika aku membawa pangeran langsung ke tempat ini. Akulah yang akan bermalam di tempat ini satu malam. Seperti yang dikatakan, maka Ki Ajar dan muridnya telah bermalam semalam di gubuk itu. Di malam itu, Ki Ajar telah menyempurnakan pengaruhnya atas Pangeran Lembu Sabdata. Namun selain itu, Ki Ajar pun telah menentukan untuk meningkatkan ilmu Pangeran Lembu Sabdata dengan memberikan sebuah kitab yang berisi ajaran-ajaran tentang olah kanuragan. Pangeran, berkata Ki Ajar, aku mempunyai sebuah kitab yang tidak terlalu besar. Aku minta Pangeran mempelajarinya selama aku masih belum sempat memberikan tuntutan langsung kepada Pangeran. Selama itu Pangeran dapat berlatih sendiri. Menentukan laku yang paling sesuai dengan sifat dan kebiasaan Pangeran. Dengan demikian, jika aku datang kelak,
Semua persiapan telah mapan, sehingga pangeran akan segera melejit menjadi orang yang memiliki ilmu yang tidak ada duanya, justru akan melampaui kemampuan pangeran kuda permati. Aku akan melakukan yang dianggap baik oleh Ki Ajar, berkata Pangeran Lembu Sabdata. Pangeran Singanarpada tidak dapat berbuat lain, kecuali menyelamatkan Kediri. Ki Ajar mengangguk-angguk. Katanya, baiklah Pangeran. Yang harus Pangeran lakukan adalah dengan sungguh-sungguh mempelajari dan berlatih berdasarkan atas kitab yang akan aku serahkan kepada Pangeran, sebagai laku pendahuluan sebelum aku sendiri sempat menuntun Pangeran. Tetapi jika kemudian aku ditangkap bersama muridku, dan kemudian karena tindakan Pangeran Singanarpada aku dan muridku tidak lagi sempat menjumpaimu, maka kitab itu adalah bekal yang paling berharga bagimu. Kau harus dapat memanfaatkannya sebaik-baiknya. Baru setelah Pangeran menguasai sepenuhnya, Pangeran dapat mulai dengan langkah-langkah berikutnya. Baik Kiai, jawab Pangeran Lembu Sabdata, namun aku masih berharap bahwa Ki Ajar masih akan mempunyai kesempatan untuk menentukan di kemudian hari kapanpun. Aku berharap demikian, jawab Ki Ajar, mudah-mudahan semuanya dapat berlangsung dengan baik dan tidak ada kesulitan. Juga tentang Pangeran Singanarpada yang kita cemaskan. Pangeran Lembu Sabdata mengangguk-angguk saja. Demikianlah, maka Pangeran Lembu Sabdata mulai dengan satu kehidupan baru. Ia harus hidup sendiri untuk waktu yang tidak terbatas sehingga pada satu saat ia akan turun ke medan dengan kemampuan yang tidak lagi terlawan. Malam itu, Ki Ajar benar-benar bermalam di gubuk kecil itu. Di dalam kelam, ternyata gubuk itu diliputi oleh gemeresaknya suara malam. Sesekali-sekali terdengar aum seekor harimau di hutan di seberang sungai kecil di dekat gubuk itu. Kemudian di kejauhan anjing hutan meraung menggetarkan jantung. Tetapi Pangeran Lembu Sabdata sama sekali tidak gentar mendengar suara-suara malam yang menyeramkan. Rasa-rasanya ia sudah kebal dari perasaan takut dan cemas. Ia seakan-akan merasa bahwa hidupnya itu tidak lebih dari sekedar kelebihan dari masa hidupnya yang sebenarnya setelah ia mengalami sakit ingatan. Ternyata Ki Ajar tidak menunggu sampai matahari terbit. Ketika langit mulai diwarnai oleh cahaya fajar, Ki Ajar dan muridnya telah meninggalkan gubuk itu. Sebenarnya lah Ki Ajar digelisahkan oleh perhitungan, bahwa mungkin sekali Pangeran Singanarpada akan datang ke padepokannya. Dengan demikian, maka sepeninggal Ki Ajar, Pangeran Lembu Sabdata benar-benar berada di dalam kesendirian. Namun ia sudah bertekad bulat untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Ki Ajar. Ia harus mempelajari isi kitab itu sampai saatnya Ki Ajar datang kepadanya untuk menyempurnakannya. Bahkan Ki Ajar telah berpesan, jika ia tidak datang lagi ke gubuk itu, maka segala sesuatunya terserah kepada pangeran gubuk itu, maka segala sesuatunya terserah kepada Pangeran Lembu Sabdata. Dalam pada itu, dengan tergesa-gesa Ki Ajar kembali ke padepokannya. Dengan kemampuannya yang tinggi, maka mereka telah berjalan dengan kecepatan yang tinggi. Melampaui kecepatan orang kebanyakan yang berjalan tergesa-gesa. Pangeran Singanarpada tentu akan berusaha untuk memecahkan teka-teki hilangnya Pangeran Lembu Sabdata, berkata Ki Ajar kepada muridnya. Sebenarnya lah, saat itu Pangeran Singanarpada dengan tergesa-gesa telah pergi ke rumah Ki Satmaya. Menurut perhitungan Pangeran Singanarpada, tidak ada orang lain yang pernah berhubungan dengan Pangeran Lembu Sabdata sebelumnya kecuali Ki Satmaya dengan tamunya, Ajar yang telah mengobati Pangeran Lembu Sabdata yang sakit ingatan. Meskipun hal itu sudah dilakukan agak lama, namun tidak ada orang lain yang pantas untuk ditanya, apakah mereka mengerti serba sedikit tentang Pangeran Lembu Sabdata yang hilang. Kedatangan Pangeran Singanarpada sendiri ke rumah Ki Satmaya ternyata telah mengejutkannya. Setiap orang mengerti betapa marahnya Pangeran Singanarpada atas hilangnya Pangeran Lembu Sabdata dari biliknya. Karena itu, kehadiran Pangeran Singanarpada di rumah Ki Satmaya telah membuat jantungnya bergetar cepat. Sebagaimana sifatnya, maka Pangeran Singanarpada pun tidak ingin bertanya melingkar-lingkar. Ia pun dengan serta-merta bertanya tentang hubungan Ki Satmaya dengan orang yang telah mengobati Pangeran Lembu Sabdata. Kami adalah sahabat baik, jawab Ki Satmaya, sejak kami masih muda. Tetapi jalan hidup kami ternyata berbeda. Aku tinggal seperti sekarang ini di kota raja, sedang sahabatku itu tinggal di tempat yang terpencil. Untuk waktu yang lama kami tidak bertemu. Namun tiba-tiba kami berhubungan lagi sebagai dua orang sahabat. Bagaimana menurut pendapat Ki Satmaya tentang Ajar itu? Bertanya Pangeran Singanarpada,
Apakah mungkin ia mempunyai kepentingan dengan Pangeran Lembu Sabdata? Pangeran, jawab Kisatmaya, menurut pendapatku, sahabatku itu adalah orang yang berpikir sederhana. Mungkin ia memang memiliki kepandaian sebagaimana para dukun di padepokan-padepokan, antara lain mengobati orang sakit ingatan. Tetapi jangkauan pikirannya tidak akan sampai kepada persoalan yang lebih jauh dalam hubungannya dengan pemerintahan. Menurut pendapatku, Ajar itu tidak akan berbuat sesuatu atau katakanlah tersangkut dalam persoalan ini. Pangeran Singanarpada mengerutkan keningnya. Tetapi tiba-tiba saja ia bertanya, jika demikian, maka engkau adalah satu-satunya orang yang dapat dituduh berkepentingan dengan Lembu Sabdata. Wajah Kisatmaya menjadi pucat. Katanya, kenapa aku pangeran? Aku sama sekali tidak berkepentingan apapun juga. Sebelumnya aku tidak pernah berhubungan dengan Pangeran Lembu Sabdata, apalagi ketika ternyata Pangeran Lembu Sabdata terlibat ke dalam pemberontakan itu. Jika aku menghubungkan Ajar itu dengan pangeran, adalah karena aku mendengar bahwa Pangeran Lembu Sabdata telah terserang penyakit ingatan. Aku hanya membayangkan, alangkah malangnya seseorang yang tidak lagi menyadari dirinya sendiri. Apalagi seseorang yang sedang berada di dalam tahanan. Tidak lebih dan tidak kurang. Apalagi sebelumnya bukankah aku telah menghadap pangeran yang telah menyetujui pengobatan itu? Wajah Pangeran Singanarpada menjadi tegang. Tetapi sebenarnya lah bahwa ia telah menyetujui permohonan untuk mengobati Pangeran Lembu Sabdata. Namun sikapnya sebagai seorang senapati telah menentukan langkahnya pula. Katanya, Kisatmaya aku akan meneliti persoalan ini sampai tuntas. Tetapi untuk sementara kau dikenakan tahanan. Jantung Kisatmaya bagaikan terhenti karenanya. Tetapi semua orang tahu sifat Pangeran Singanarpada. Karena itu, segala keluhannya tidak akan didengarnya. Demikianlah, Kisatmaya dengan senapati yang pernah menghubungkannya dengan Pangeran Singanarpada telah ditahan. Namun mereka berusaha untuk menenangkan diri sendiri. Senapati itu pun berkata kepada Kisatmaya di dalam bilik tahanannya, maksud kita adalah baik. Jika ternyata kita mengalami akibat yang sebaliknya adalah nasib kitalah yang sangat buruk. Tetapi aku yakin bahwa kebenaranlah yang akhirnya akan ditegakkan oleh Pangeran Singanarpada. Aku yakin akan sikapnya. Mungkin jiwanya dapat kita percaya, berkata Kisatmaya, tetapi seseorang mungkin akan dapat hilaf. Senapati itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, itulah yang aku sebut dengan nasib buruk yang ada pada diri kita. Namun dalam pada itu, Pangeran Singanarpada ternyata ingin pergi juga ke padepokan Ki Ajar. Meskipun Kisatmaya mengatakan bahwa Ki Ajar adalah orang yang menurut pengenalannya tidak akan mungkin melibatkan diri ke dalam persoalan Pangeran Lembu Sabdata, namun Pangeran Singanarpada ingin melihat apa yang ada di padepokan Ki Ajar itu untuk meyakinkannya. Mungkin Pangeran Lembu Sabdata justru berada di padepokan itu. Ternyata Pangeran Singanarpada telah memerintahkan untuk membawa Kisatmaya dan senapati yang menghubungkannya dengan dirinya. Selain kedua orang itu merupakan orang-orang yang dicurigai, Kisatmaya harus menunjukkan di manakah letak padepokan Ki Ajar yang telah mengobati sakit ingatan Pangeran Lembu Sabdata. Demikianlah, maka Pangeran Singanarpada telah memerintahkan sekelompok prajurit pilihan dari pasukan berkuda untuk mengiringinya ke sebuah padepokan kecil untuk menemui Ki Ajar yang telah mengobati Pangeran Lembu Sabdata. Ketika iring-iringan itu sampai di padepokan Ki Ajar, ternyata Ki Ajar dan pututnya telah berada di padepokan. Demikian mereka sampai ke padepokan, maka Ki Ajar telah mengumpulkan semua cantriknya untuk memberikan beberapa pesan. Jangan mencelakai aku, berkata Ki Ajar, jika seseorang bertanya kepada kalian, maka kalian harus menjawab, bahwa dalam waktu-waktu terakhir, lebih dari sebulan, aku tidak pernah meninggalkan padepokan ini. Apakah kalian mengerti? Para cantrik mengangguk-angguk meskipun mereka kurang pasti, apakah yang dimaksud oleh Ki Ajar. Sementara itu Ki Ajar berkata selanjutnya, jika kalian mengatakan yang lain, itu berarti bahwa kalian telah menjerumuskan aku ke dalam kesulitan. Kalian tidak perlu mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Namun siapapun yang bertanya kepada kalian, termasuk para prajurit dari Kediri, maka jawab kalian adalah sebagaimana aku katakan. Sudah lama aku tidak meninggalkan padepokan, dengan demikian kalian telah menyelamatkan jiwaku. Para cantrik itu pun mengangguk-angguk.
Meskipun mereka tidak mengerti sebabnya, tetapi mereka fahami pesan itu kepada siapapun juga. Mereka harus mengatakan bahwa Ki Ajar sudah lama tidak meninggal padepokan. Sudah sebulan lebih. Karena itu, ketika sekelompok prajurit datang ke padepokan itu, maka para cantrik pun telah bersiap menjawab pertanyaan yang akan diberikan kepada mereka. Mereka harus mengatakan bahwa Ki Ajar sudah lama tidak meninggalkan padepokan. Sebenarnya lah seperti yang diperhitungkan oleh Ki Ajar. Ketika Pangeran Singanarpada sampai ke padepokan itu, maka bersama Ki Satmaya dan Senapati yang menghubungkannya dengan Pangeran Singanarpada, ia pun telah minta untuk langsung berbicara dengan Ki Ajar. Sementara itu ia sudah menugaskan beberapa senapati bawahannya yang lain untuk menghubungi para cantrik dan menanyakan serba sedikit tentang Ki Ajar. Namun cantriknya yang sedikit jumlahnya itu, semuanya telah mendengar pesan Ki Ajar tentang jawaban yang harus diberikan kepada orang-orang yang akan bertanya kepada mereka tentang Ki Ajar. Demikianlah, telah terjadi pembicaraan yang sungguh-sungguh tentang Pangeran Lembu Sabdata. Ketika Pangeran Singanarpada mengatakan bahwa Pangeran Lembu Sabdata telah hilang dari bilik tahanannya, Ki Ajar itu telah terkejut bukan buatan. Untuk sejenak mulutnya bagaikan terbungkam, sehingga justru karena itu, ia tidak segera menjawab. Namun kemudian katanya tersendat, jika demikian, sia-sialah aku mengobatinya. Ternyata ada orang lain yang tanpa belas kasihan telah memanfaatkan keadaan Pangeran Lembu Sabdata. Ki Satmaya menarik nafas dalam-dalam. Sikap Ki Ajar meyakinkan sekali bahwa ia memang tidak tahu menahu tentang Pangeran Lembu Sabdata. Sementara itu Ki Ajar pun telah melanjutkan, Pangeran, dengan didorong oleh perasaan kemanusiaan yang tinggi, aku telah mengerahkan segenap ilmuku tanpa mengenal siapa Pangeran Lembu Sabdata itu. Aku hanya mengenalnya sebagai seorang yang berada di dalam tawanan dalam keadaan sakit ingatan. Namun setelah pangeran itu sembuh untuk beberapa saat, ia telah hilang dengan cara yang sangat aneh. Tetapi apakah tidak mungkin bahwa pangeran itu telah melarikan diri tanpa bantuan orang lain? Jika demikian, maka aku akan merasa sangat berdosa. Seakan-akan usahaku mengobatinya atas dasar kemanusiaan itu, justru telah menimbulkan malapetaka. Bukan saja bagi Pangeran Lembu Sabdata, tetapi juga bagi orang lain. Sikap Ki Ajar benar-benar meyakinkan. Karena itu, Pangeran Singanarpada tidak dapat mendesaknya. Tetapi ia menjawab, Ki Ajar, Pangeran Lembu Sabdata tentu mendapat bantuan dari orang lain. Adalah tidak mungkin bahwa ia dapat melepaskan diri dengan cara seperti itu? Cara yang mana Pangeran? Bertanya Ki Ajar. Dengan ilmu sirep, jawab Pangeran Singanarpada, semua orang yang bertugas telah tertidur nyenyak. Dalam kesempatan yang demikian dinding bilik tahanan itu telah dirusakkan dengan paksa. Sirep? Dengan tanah kuburan, bertanya Ki Ajar. Pangeran Singanarpada mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kau kira cara itu akan mampu mempengaruhi seorang saja dari para prajurit yang terlatih lahir dan batin? Jadi, bertanya Ki Ajar. Dengan kekuatan ilmu yang dipancarkan dari kesadaran jiwa yang sangat kuat. Dengan demikian, maka getaran pancaran kekuatan jiwa itu dapat mempengaruhi jiwa orang lain yang lebih lemah daripadanya. Pangeran Lembu Sabdata berhenti sejenak, lalu, sebagaimana yang Ki Ajar lakukan atas orang lain yang telah Ki Ajar sembuhkan dari sakit ingatan. Terasa jantung Ki Ajar berdetak semakin cepat. Tetapi ia berusaha sekuat tenaganya untuk tidak memberikan kesan apapun. Katanya, yang aku lakukan tidak lebih dari yang dilakukan oleh ayahku, kakekku dan mungkin dari orang tua mereka. Mungkin aku memiliki kepribadian yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Namun sudah, barang tentu dalam persoalan yang sangat khusus. Aku mengerti Ki Ajar, berkata Pangeran Singanarpada, memang persoalannya tidak sama. Orang yang memiliki kemampuan memancarkan pengaruh pribadinya untuk membuat mereka kehilangan kesadaran dan tertidur, belum tentu dapat mempergunakan pengaruh pribadinya itu untuk mengobati seseorang yang sakit ingatan. Tak semakin cepat. Tetapi ia berusaha sekuat tenaganya untuk tidak memberikan kesan apapun. Katanya, yang aku lakukan tidak lebih dari yang dilakukan oleh ayahku, kakekku dan mungkin dari orang tua mereka. Mungkin aku memiliki kepribadian yang dapat mempengaruhi kepribadian orang. Namun sudah, barang tentu dalam persoalan yang sangat khusus. Ki Ajar menarik nafas dalam-dalam. Agaknya Pangeran Singanarpada memang sudah tidak mencurigainya lagi. Tetapi dalam pada itu,
Pangeran Singanarpada pun berkata, mungkin persoalan kita sudah selesai Ki Ajar. Tetapi aku masih menunggu hasil pengamatan beberapa orang senapatiku. Ki Ajar menjadi berdebar-debar. Jika ada seorang saja di antara para cantriknya yang salah ucap, maka akibatnya tentu akan sangat parah baginya dan bagi padepokan kecilnya itu. Padepokan yang telah dibangunnya untuk waktu yang sangat lama. Melalui perjuangan yang berat. Karena itu, bagaimanapun juga. Terasa jantung Ki Ajar itu dicengkam oleh ketegangan, karena Ki Ajar menyadari bahwa tidak semua cantrik memiliki kecerdasan berpikir. Sementara itu, beberapa orang senapati memang telah memanggil para cantrik untuk berbicara seorang dengan seorang. Para senapati itu telah menanyakan kegiatan dari Ki Ajar. Apa saja yang telah diajarkan di padepokan kecil itu? Kami belajar olah kajian, jawab para cantrik meskipun mereka tidak saling berbicara sebelumnya. Tetapi mereka dapat menghubungkan pesan Ki Ajar dengan kehadiran para prajurit dan justru karena para prajurit itu telah bertanya kepada mereka tentang kegiatan Ki Ajar. Ternyata bahwa para cantrik itu telah berusaha untuk melindungi nama baik dan keselamatan Ki Ajar. Karena itu, maka mereka dengan sungguh-sungguh berusaha untuk berbicara sebagaimana dipesankan oleh Ki Ajar. Senapati yang berbicara dengan para cantrik itu ternyata memang bertanya, apakah Ki Ajar baru saja pergi meninggalkan padepokan? Namun semua cantrik yang dipanggil para senapati itu menjawab, sudah lama guru tidak meninggalkan padepokan. Berapa lama? Bertanya para senapati. Sudah lebih dari sebulan, jawab para cantrik. Para senapati itu kemudian bertanya tentang lingkungan mereka dan mereka pun bertanya apakah padepokan itu baru saja menerima tamu. Kami jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah menerima tamu, jawab para cantrik. Apakah kemarin ada tamu, desak senapati-senapati itu. Tetapi jawabnya para cantrik di tempat yang terpisah-pisah itu, tidak tuan. Tidak ada seorang tamu pun. Apalagi dalam waktu dekat ini. Ketika kemudian para senapati itu selain bertemu dan berbicara tentang hasil pengamatan mereka pada padepokan itu dan para cantrik, serta menyampaikannya kepada Pangeran Singanarpada, maka Pangeran Singanarpada itu pun berkata, memang tidak ada alasan untuk mencurigai Ki Ajar yang sederhana ini. Dengan demikian, maka Ki Ajar pun telah dibebaskan dari segala tanggung jawab atas hilangnya Pangeran Lembu Sabdata. Sehingga karena itu, maka juga tidak ada alasan lagi untuk lebih lama menahan Kisat Maya dan senapati yang telah menghubungkannya dengan Pangeran Singanarpada. Beberapa saat kemudian, maka Pangeran Singanarpada itu pun langsung minta diri bersama para pengiringnya. Sebaliknya keputusan bahwa Ki Ajar memang tidak tahu menahu tentang keadaan dan usaha Pangeran Lembu Sabdata yang telah melepaskan diri, maka Pangeran Singanarpada pun mengambil keputusan pula untuk membebaskan Kisat Maya dan senapati yang menghubungkannya. Sepeninggal Pangeran Singanarpada, maka Ki Ajar pun telah menarik nafas dalam-dalam. Muridnya yang paling dipercayanya itu pun bertanya, apakah ini berarti bahwa kita sudah bebas sama sekali dari semua tuduhan? Kita masih menunggu, jawab gurunya, dalam beberapa saat ini, Pangeran Singanarpada tentu masih memasang petugas sandinya untuk mengamati kita. Jika dalam saat-saat yang demikian kita pergi ke gubuk Pangeran Lembu Sabdata, maka kita tentu akan terjebak karenanya. Jika demikian kita akan menunggu. Sementara itu, aku akan mengamati pula, apakah masih ada para petugas sandi itu di sekitar padepokan ini. Sahut pututnya. Tidak mudah untuk mengetahui kehadirannya, berkata Ki Ajar. Aku sadar guru. Tetapi aku akan mencoba. Bukankah tidak ada bahayanya untuk melihat-lihat pategalan sambil mengamati keadaan, berkata putut itu, memang mungkin aku gagal menemukan mereka. Tetapi aku akan mencobanya. Ki Ajar mengangguk-angguk. Katanya, terserahlah kepadamu. Tetapi untuk sementara kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa kita sudah dibebaskan. Justru karena tidak ada pesan apapun juga, maka Pangeran Singanarpada menganggap bahwa persoalan kita sudah selesai. Demikianlah, maka Ki Ajar tidak lagi merasa gelisah dengan hadirnya siapapun juga yang berusaha untuk mengkhianatinya. Sementara itu, Pangeran Lembu Sabdata yang ditinggalkan seorang diri di dalam sebuah gubuk di pinggir hutan yang lebat sama sekali tidak merasa gentar. Meskipun ada juga sepercik kecemasan, namun ternyata kemudian ia merasa mapan untuk tinggal di tempat itu. Ternyata di dalam gubuk itu terdapat alat-alat dapur yang lengkap.
senjata yang pendek, sedang dan senjata panjang. Bahkan ada sejenis senjata lontar. Dengan senjata-senjata itu, Pangeran Lembu Sabdata harus mempertahankan diri. Namun jika pada suatu saat ia lengah, maka mungkin sekali ia akan dapat diterkam oleh seekor harimau atau sekelompok anjing hutan. Dari hari ke hari, Pangeran Lembu Sabdata berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan alam di sekitarnya. Pategalan, tanah garapan, sungai, padang rumput dan perlu serta hutan yang masih pepat, ditumbuhi berbagai batang pohon raksasa. Namun karena tekad yang telah membara di dalam dadanya, maka Pangeran Lembu Sabdata pun tidak pernah mengeluh karena keadaannya. Sepekan dua pekan, terasa juga kerinduan Pangeran Lembu Sabdata untuk dapat bertemu dan berbicara dengan seseorang. Tetapi keinginan itu akhirnya kabur juga. Apalagi ketika Pangeran Lembu Sabdata mulai membuka kitab yang diberikan oleh Ki Ajar yang membawanya ke tempat itu. Maka Pangeran Lembu Sabdata mulai dapat memahami arti hidupnya dalam keterasingannya. Karena dengan mempelajari ilmu itu, ia berharap bahwa pada suatu ketika ia akan hadir kembali di tengah-tengah sekelompok orang yang akan tercengang menyaksikan kemampuannya. Tentu bukan sekedar untuk dipertontonkan, berkata Pangeran Lembu Sabdata di dalam hatinya, ada satu tujuan yang penting bagi kebebasan orang-orang Kediri sejati. Karena itu, maka Pangeran Lembu Sabdata itu pun telah menenggelamkan sebagian besar waktunya dengan isi kitab Ki Ajar. Dibacanya isi kitab itu. Kemudian ia mulai melakukannya. Membiasakan diri dengan gerakan-gerakan tertentu, kemudian memahaminya dan mengerti artinya sehingga akhirnya gerakan itu dapat dikuasai watak dan kegunaannya. Pangeran Lembu Sabdata di setiap hari bangun pagi-pagi benar. Setelah mandi di sebuah mata air di pinggir sungai, maka ia pun mulai mengadakan latihan-latihan bagi wadaknya. Berlari-lari, berloncatan dari atas batu ke batu, mendaki lereng-lereng bukit kecil, memanjat pohon dan gerakan-gerakan yang lain yang berarti bagi ilmunya dan bagi kekuatan jasmaniahnya. Kemudian Pangeran Lembu Sabdata melakukan sebagaimana kebanyakan orang, menyiapkan makannya bagi sehari penuh. Menanak nasi atau merebus jagung, atau bahan makanan yang lain di samping daging hasil buruannya. Juga kadang-kadang hijau-hijauan yang dipetiknya dari halamannya. Namun juga Pangeran Lembu Sabdata sering mencari lauk bagi makannya dari dalam air. Ikan air atau udang yang banyak terdapat di sungai yang mengalir di sebelah tanah yang terbentang di sisi pondoknya. Jika matahari menjadi semakin tinggi, maka Pangeran Lembu Sabdata telah bekerja di sekitar pondoknya, menggarap tanah untuk dipetik hasilnya. Beberapa jenis tanaman telah ditanamnya. Jika matahari menjadi semakin tinggi, maka Pangeran Lembu Sabdata telah bekerja di sekitar pondoknya, menggarap tanah untuk dipetik hasilnya. Beberapa jenis tanaman telah ditanamannya. Baru lewat tengah hari, Pangeran Lembu Sabdata telah tenggelam dengan latihan-latihan yang berat tanpa mengenal lelah. Bahkan sampai malam turun. Ketika tubuhnya telah dicengkam oleh keletihan, maka barulah Pangeran Lembu Sabdata masuk ke dalam pondok kecilnya. Makan apa yang ada, beristirahat sejenak, kemudian membaringkan dirinya di atas sebuah amben. Pangeran Lembu Sabdata tidak pernah memerlukan lampu minyak atau obor. Sekali-sekali ia membakar dedaunan kering di dalam rumah kecilnya sekedar untuk mengusir nyamuk. Dengan cara hidup yang demikian, Pangeran Lembu Sabdata telah meningkatkan kemampuan olah kanuraganya setapak demi setapak. Bagaimana juga ia menempa diri, namun Pangeran Lembu Sabdata masih juga berusaha untuk selalu berdiri di atas martabatnya sebagai manusia. Ia tidak akan merendahkan dirinya dan hidup menyerupai binatang di dalam hutan. Sehingga karena itu, maka Pangeran Lembu Sabdata telah membuat beberapa catatan dengan goresan-goresan duri pada kekayuan tentang peri kehidupannya di masa yang lalu sebagaimana diingatnya. Hanya coretan-coretan pendek, tetapi memberikan satu gambaran dari sikap dan tata cara hidup sebagai makhluk yang mempunyai martabat tertinggi. Dalam pada itu, untuk beberapa lama, Ki Ajar masih belum pergi menengok Pangeran Lembu Sabdata. Ia masih ingin meyakinkan bahwa ia tidak akan diamati-amati lagi oleh siapapun juga. Terutama Pangeran Singanarpada. Sementara Ki Ajar masih berusaha untuk melihat suasana di sekitarnya, maka di Kediri, para pemimpin masih juga menjadi pening jika sekali-sekali mereka berbicara tentang Pangeran Lembu Sabdata. Namun betapapun mereka berusaha untuk melacak namun Pangeran Lembu Sabdata seakan-akan telah lenyap seperti asap. Namun dalam pada itu, setiap kali Pangeran Singanarpada berpesan, kita jangan menjadi lengah.
Aku yakin bahwa Pangeran Lembu Sabdata tidak sekedar lari dan bersembunyi sambil menunggu saat-saat ia mati ditelan oleh umurnya. Tetapi pada suatu saat ia akan bangkit dan muncul sebagaimana pernah terjadi dengan Pangeran Kuda Permati. Para senopati mempercayai keterangan itu. Mereka pun menganggap bahwa akan terjadi memang demikian. Karena itu, maka atas perintah Pangeran Singanarpada, maka para senopati telah menekankan kepada senopati-senopati yang lebih muda, yang sebaya atau yang lebih muda dari Pangeran Lembu Sabdata untuk tetap berhati-hati. Setiap saat, akan terjadi ledakan seperti meledaknya gunung berapi, berkata Pangeran Singanarpada. Tetapi tidak seorang pun yang mengetahui, kapan waktu yang mereka cemaskan itu akan datang. Mungkin setahun, mungkin 2-3 tahun atau lebih. Namun Pangeran Lembu Sabdata memang tidak akan tergesa-gesa. Ki Ajar yang masih belum pernah menengoknya itu masih harus mempersiapkan segala-galanya. Agar rencana Pangeran Lembu Sabdata berjalan lancar, maka masih harus diusahakan untuk memperoleh sebuah benda yang sangat mahal, bukan saja harganya, tetapi juga nilainya sebagai benda yang dikeramatkan. Tetapi untuk mengambil benda itu, Ki Ajar harus memperhitungkannya dengan sangat cermat. Mengambil sebuah benda di gedung perbendaharaan adalah satu pekerjaan yang sangat berbahaya. Mungkiri Ki Ajar akan dapat mempergunakan cara yang sama sebagaimana dipergunakannya pada saat ia mengambil Pangeran Lembu Sabdata. Namun mungkin ia harus mengambil cara lain, karena di gedung perbendaharaan mungkin sekali terdapat orang-orang yang akan mampu bertahan terhadap kekuatan sirepnya. Karena itu, untuk beberapa saat lamanya, Ki Ajar masih belum bertindak. Sementara itu, ia mulai meyakini bahwa padepokannya sudah tidak diawasi lagi oleh siapapun juga, sehingga dengan demikian, maka ia sudah mempunyai kesempatan untuk pergi. Dalam 1-2 pekan, Ki Ajar sendiri telah melihat-lihat keadaan di sekitar padepokannya. Baru kemudian, ia memutuskan untuk menengok Pangeran Lembu Sabdata yang berada di tempat pengasingannya. "Kau ikut aku," berkata Ki Ajar kepada muridnya yang paling dipercayainya. Sementara itu kepada murid-muridnya yang lain, Ki Ajar mengatakan bahwa ia ingin pergi ke tempat-tempat yang memungkinkannya untuk melakukan samadhi. "Apakah guru sudah dapat menyebut di mana guru akan melakukan samadhi?" bertanya seorang muridnya. "Aku akan berjalan," jawab Ki Ajar, "baru jika terasa olehku tempat yang sesuai, maka aku akan berhenti dan melakukan samadhi barang 2-3 pekan. Mudah-mudahan aku dapat kembali dengan selamat. Sementara itu, jika ada orang yang bertanya tentang aku, maka katakanlah, aku sedang samadhi di tempat yang masih akan diketemukan kemudian." "Baiklah guru," jawab muridnya, "tetapi kami mohon guru tidak akan terlalu lama pergi." "Tidak. Aku tidak akan terlalu lama pergi," jawab Ki Ajar. Demikianlah, pada hari-hari yang sudah ditentukan, maka Ki Ajar dan pututnya itu pun telah meninggalkan padepokannya. Demikian hati-hati, Ki Ajar tidak langsung menuju ke tempat Pangeran Lembu Sabdata disembunyikan. Tetapi ia mengambil jalan melingkar. Meskipun agak jauh, tetapi jika orang-orang padukuhan di sekitar padepokannya melihat, maka arah kepergiannya bukannya arah yang menuju ke tujuannya. Karena itu, maka Ki Ajar memerlukan waktu yang lebih lama untuk menempuh jarak ke pondok Pangeran Lembu Sabdata. Tetapi selisih waktu itu sama sekali tidak berpengaruh apapun juga, baik bagi Pangeran Lembu Sabdata, maupun bagi Ki Ajar dan muridnya. Namun akhirnya, Ki Ajar pun sampai juga ke pondok Pangeran Lembu Sabdata. Pangeran yang berada di tempat yang terasing dan yang sudah cukup lama tidak bertemu dengan seseorang. Karena itu, maka kedatangan Ki Ajar telah memberikan kegembiraan yang luar biasa kepada Pangeran Lembu Sabdata. Kedatangan Ki Ajar seakan-akan telah menempatkannya kembali kepada kedudukannya dan ke dalam lingkungan sesamanya. Karena sebenarnya lah bahwa seseorang pada dasarnya akan berusaha untuk hidup di dalam lingkungannya. Bukan sendiri-sendiri tanpa saling berhubungan. Ki Ajar yang sudah lama tidak bertemu dengan Pangeran Lembu Sabdata itu, melihat pada saat kedatangannya bahwa Pangeran Lembu Sabdata memang agak kurus. Tetapi Ki Ajar itu pun melihat bahwa pangeran itu nampak memiliki sesuatu yang belum dimilikinya sebelumnya. Setelah Ki Ajar dipersilahkan duduk, dan setelah mereka saling menanyakan keselamatan masing-masing, maka Pangeran Lembu Sabdata pun mulai menceritakan pengalaman yang didapatkannya selama ia berada di tempat yang terasing itu. "Aku ternyata mampu menggarap tanah," berkata Pangeran Lembu Sabdata, "sementara itu, aku mampu pula memaksa diri untuk mempelajari ilmu sesuai dengan petunjuk-petunjuk Ki Ajar." Ki Ajar mengangguk-angguk.
Katanya, aku mengagumi pangeran. Ternyata pangeran dengan cepat mampu menyesuaikan diri. Pangeran dapat hidup dalam suasana yang lain sama sekali dengan suasana yang pernah pangeran alami di Kediri. Tetapi meskipun hidup di sini bagaikan hidup dalam dunia mimpi, tetapi agaknya masih lebih baik daripada hidup di dalam bilik kurungan. Apalagi dalam keadaan kehilangan ingatan. Di dalam bilik itu aku tidak lebih dari pengewan-ewan yang tidak berharga sama sekali. Pada saat aku masih dicengkam oleh sakit ingatan, maka mungkin orang akan meludahiku jika mereka lewat di muka bilik tahanan itu, sahut Pangeran Lembu Sabdata. Tidak Pangeran, berkata Ki Ajar, tidak ada yang memperlakukan Pangeran seperti itu. Tentu ada, jawab Pangeran Lembu Sabdata, aku tidak lebih dari seekor keledai di hadapan Pangeran Singanarpada. Ternyata Pangeran Singanarpada masih juga mengingat bahwa Pangeran adalah keluarga sendiri. Ternyata Pangeran Singanarpada tidak berkeberatan ketika seseorang memohon untuk mengobati Pangeran pada saat Pangeran sakit ingatan, berkata Ki Ajar. Sekedar memamerkan diri, agar Kakang Mas Singanarpada dianggap orang yang baik hati, sahut Pangeran Lembu Sabdata. Ki Ajar tersenyum. Namun kemudian ia menjawab, tidak Pangeran. Bukan sekedar memamerkan kebaikan hati. Tetapi sebenarnya lah Pangeran Singanarpada tidak berkeberatan jika Pangeran Lembu Sabdata mendapat pengobatan dan sembuh dari penyakit Pangeran. Tetap sudah barang tentu bahwa Pangeran Singanarpada tidak ingin melihat Pangeran meninggalkan bilik tahanan itu. Karena Pangeran Lembu Sabdata merupakan orang yang sangat berbahaya bagi Pangeran Singanarpada. Pangeran Lembu Sabdata mengangguk-angguk. Katanya, Kakang Mas Singanarpada membenci aku sejak aku masih kanak-kanak. Tentu tidak Pangeran, berkata Ki Ajar, Pangeran Singanarpada dan Pangeran Lembu Sabdata telah memilih jalan sendiri dalam hubungan dengan keadaan Kediri sekarang ini. Karena itu, maka jika ada jarak antara Pangeran Singanarpada dan Pangeran Lembu Sabdata tentu tidak sejak Pangeran Lembu Sabdata masih kanak-kanak. Pangeran Lembu Sabdata menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, kapanpun mulainya, tetapi bagi Pangeran Singanarpada aku memang merupakan musuh yang sangat dibencinya. Kepergianku tentu akan menggoncangkan Kediri meskipun hanya sesaat. Kemudian Kediri akan tenang lagi untuk beberapa lama, sampai saatnya aku akan muncul lagi sebagaimana Ki Ajar harapkan. Ya Pangeran, berkata Ki Ajar, namun setelah rangkaian dari segala rencana ini lengkap. Pangeran Lembu Sabdata pun kemudian mendapat penjelasan dari rencana Ki Ajar. Sebelum bertindak lebih jauh, maka mahkota yang keramat itu harus sudah berada di tangan. Segalanya terserah kepada Ki Ajar, berkata Pangeran Lembu Sabdata, aku hanya akan melaksanakan sebagaimana Ki Ajar kehendaki. Pangeran adalah terah raja-raja di Kediri. Karena itu, maka pangeran pun berhak menduduki tahta. Memang tidak. Semua orang kuat memikul beban itu. Tetapi mahkota itu adalah pertanda wahyu. Siapa yang memiliki mahkota itu akan dapat dan kuat memanggul tugas sebagai raja di Kediri. Jika demikian, maka tidak usah terah para raja di Kediri akan dapat menjadi raja, jawab Pangeran Lembu Sabdata. Menurut nalar memang demikian Pangeran. Tetapi bagi kepentingan para pendukung, maka mereka akan lebih percaya bahwa pemimpin mereka adalah salah seorang dari keluarga raja sendiri. Pangeran Lembu Sabdata mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa yang sebenarnya akan mengemudikan semua gerakan adalah Ki Ajar. Namun ia sama sekali tidak merasa kecil dan berkeberatan untuk sekedar menjadi alat. Pangeran Lembu Sabdata memang tidak merasa lagi harus berdiri tegak di atas kepribadiannya. Dirinya sendiri telah menjadi kabur baginya, sehingga dengan demikian, maka ia akan melakukan semua perintah Ki Ajar yang telah mengobatinya. Sebenarnya lah Ki Ajar telah menumpukan harapannya kepada Pangeran Lembu Sabdata setelah Pangeran Kuda Permati terbunuh, justru oleh istrinya sendiri. Demikianlah, maka Ki Ajar untuk beberapa hari memang berada di pondok itu bersama seorang muridnya. Dengan tekun dan bersungguh-sungguh keduanya berusaha untuk meningkatkan ilmu Pangeran Lembu Sabdata. Yang sudah dipelajarinya dari kitab yang ditinggalkan oleh Ki Ajar, kemudian mendapat penjelasan dan tuntunan untuk mengembangkannya dari Ki Ajar. Pangeran harus memiliki tingkat ilmu sebagaimana Pangeran Kuda Permati. Dengan demikian, maka kita bertiga akan dengan mudah mengambil mahkota yang tersimpan di gedung perbendaharaan. Kemudian setelah memiliki mahkota yang menjadi lambang wahyu keraton itu, maka semuanya akan dapat kita lakukan.
Mungkin dengan cara sebagaimana pernah ditempuh oleh Pangeran Kuda Permati dengan perlawanan terbuka. Tetapi mungkin dapat dilakukan dengan cara lain, berkata Ki Ajar. Cara lain yang bagaimana? Bertanya Pangeran Lembu Sabdata. Aku belum tahu. Tetapi mungkin dengan cara membunuh seorang demi seorang di antara mereka yang menentang niat Pangeran Lembu Sabdata yang utama adalah Pangeran Singanarpada. Kemudian pangeran-pangeran yang lain. Baru kemudian para senapati di antara mereka yang pertama adalah Panji Sempana Murti, jawab Ki Ajar. Tetapi kemudian katanya lebih lanjut, namun semuanya itu jangan kau pikirkan sekarang Pangeran. Yang penting bagi Pangeran sekarang adalah menempa diri. Pangeran Lembu Sabdata mengangguk. Memang yang penting baginya adalah menyempurnakan ilmunya. Baru rencana-rencana itu akan dipelajarinya untuk dilaksanakannya. Dengan demikian, maka dari hari ke hari, Ki Ajar telah memberikan latihan-latihan yang berat. Pada satu saat Ki Ajar telah membuka satu kemungkinan pengembangan satu jenis ilmu, sementara di saat lain, Pangeran Lembu Sabdata harus mulai dengan tata gerak yang baru untuk melengkapi ilmu yang telah dipelajarinya. Waktu yang ada telah dipergunakan oleh Pangeran Lembu Sabdata sebaik-baiknya. Ia mengerti bahwa Ki Ajai tidak akan terlalu lama berada di tempat itu. Karena itu, maka ia pun memanfaatkan waktu yang tersedia dengan latihan-latihan yang berat, agar jika Ki Ajar meninggalkannya, maka ia sudah mempunyai bahan yang cukup banyak. Dalam pada itu, sementara Pangeran Lembu Sabdata sedang menempa diri, maka dua orang kakak beradik di tempat yang berjarak ribuan tonggak, sedang sibuk membajakan diri pula. Sebagaimana telah mereka putuskan, bahwa keduanya akan pergi ke Kediri untuk menyatakan, bahwa untuk sementara mereka akan menarik diri dari tugas-tugas sandi. Mereka akan menjalani laku sebagai dua orang penerus dari salah satu cabang perguruan olah kanuragan. Dengan sungguh-sungguh dan tidak mengenal lelah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat melakukan sebagaimana dijanjikannya kepada kakak dan ayahnya. Mereka berusaha untuk tidak mengecewakan cabang perguruan Mahendra. Karena ayahnya memang tidak mempunyai murid yang lain kecuali anak-anaknya sendiri, selagi ayah belum menjadi pikun, berkata Mahendra, kalian harus menjadi orang yang pantas berkelana di antara mereka yang memiliki kemampuan olah kanuragan. Bukan untuk menunjukkan kelebihanmu dan bertindak sewenang-wenang. Namun kalian justru harus berada dalam keadaan bertapang rame. Satu laku sebagai pertapa yang selalu siap untuk menolong orang lain yang memerlukan pertolongan. Kedua anaknya selalu mendengarkan nasihat ayahnya itu. Keduanya berusaha untuk mengerti dan meresapi makna dari nasihat itu. Dengan demikian maka keduanya telah berusaha dengan sungguh-sungguh, sejauh jangkauan kemampuan tubuh dan jiwa mereka. Hampir setiap hari keduanya selalu berada di dalam sanggar. Sekali-sekali mereka menyusuri lereng pegunungan dan memasuki hutan-hutan lebat yang dapat mereka jangkau dalam latihan-latihan mereka. Mereka berusaha menyesuaikan diri dengan alam dan berusaha menyatukan diri dengan kekuatan alam itu. Mereka melihat angin yang menggoyang dedaunan. Mereka pun melihat topan yang mengguncang pepohonan. Dan mereka melihat juga prahara yang mengamuk memutar pohon-pohon raksasa dan kemudian menumbangkannya. Kedua anak muda itu juga melihat gemercik air sungai yang jernih mengalir di sela-sela bebatuan. Mereka pun melihat banjir yang melanda tebing. Dan mereka pun melihat arus banjir bandang yang menyeret rumpun-rumpun pering ori, menghanyutkan batu-batu sebesar gunung anakan. Menggugurkan tebing-tebing pegunungan. Mereka pun melihat betapa api menghangatkan tubuh yang kedinginan di malam hari. Tetapi api itu juga membuat air menjadi mendidih karenanya, dan kedua anak itu pada suatu saat telah melihat betapa dahsyatnya hutan yang terbakar. Binatang-binatang seisi hutan berlari-larian berebut dahulu. Seekor harimau telah berlari meloncati seekor kambing tanpa berpaling. Sementara anjing-anjing hutan menggonggong tidak berkeputusan, saling melanggar derap kijang yang kepanasan. Ujung lidah api yang meloncat ke udara bagaikan menggapai langit dan membakar awan yang bergayutan. Semua yang terjadi itu tidak lepas dari pengamatannya. Bahkan semua gejala kejadian alam. Jika hal yang berkesan di hatinya itu diungkapkan kepada ayah mereka, maka ayah mereka pun segera memberikan petunjuk-petunjuk dalam hubungan dengan ilmu mereka. Kekuatan angin, air dan api. Kekuatan alam yang mungkin akan dapat menjadi landasan kekuatan ilmu mereka. Ilmu Gundala Sastra, Bajra Geni, sapu angin dan kekuatan-kekuatan lain bersandar kepada kekuatan air, api dan angin.
Sementara itu, ilmu yang lain berlandaskan kepada kekuatan yang disadap dari kekuatan bumi. Aji Sanggabuana dan kekuatan-kekuatan lain akan mempunyai arti yang sangat besar, apabila seseorang mampu menguasainya. Dengan cara yang khusus Mahendra memberikan petunjuk kepada kedua orang anak laki-lakinya yang dianggapnya sudah dewasa sepenuhnya, untuk menelusuri lebih dahulu ilmu dari cabang perguruannya sendiri. Baru kemudian dengan alas itu mereka akan membuka pengembangannya lebih jauh berdasarkan atas pengamatan mereka terhadap alam di sekeliling mereka. Sebenarnya lah, bahwa kesempatan yang didapat oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ternyata lebih baik dari Mahisa Bungalan. Kedua anak muda itu mendapat kesempatan lebih luas untuk mengenali ilmu mereka dan menukik ke kedalamannya. Baru kemudian, ternyata bahwa Witantra pun telah ikut pula turun ke sanggar. Karena Witantra bersumber dari ilmu yang sama dengan Mahendra, maka Witantra dapat langsung ikut serta membimbing keduanya. Meskipun di dalam perkembangannya, ada sedikit perbedaan antara Mahendra dan Witantra, namun pada dasarnya keduanya memang bersumber dari perguruan yang sama. Agak berbeda dengan Mahisa Agni yang menjadi semakin tua. Tidak ada keinginan apapun lagi padanya, kecuali mewariskan ilmunya sampai tuntas. Namun karena Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih dalam tempaan ayah dan paman yang sekaligus menjadi gurunya, maka Mahisa Agni telah memilih Mahisa Bungalan untuk mewarisi ilmunya sepenuhnya. Namun karena Mahisa Bungalan adalah seorang senapati di Singasari, maka segalanya berjalan dalam keadaan yang lebih terbatas. Mahisa Bungalan tidak mempunyai waktu seluas Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Tetapi dengan izin panglimanya, maka Mahisa Bungalan mendapat juga waktu untuk melakukannya pada saat-saat tertentu di setiap hari. Tetapi seperti yang pernah dilakukan Mahisa Agni, maka pada saat-saat terakhir, Mahisa Bungalan harus menempatkan diri sepenuhnya untuk menjalankan laku. Tetapi atas pengaruh Mahisa Agni di lingkungan Istana Singsari, maka izin itu bukan persoalan yang sulit bagi Mahisa Bungalan apabila saatnya nanti tiba. Namun dalam pada itu, ternyata sebuah berita dari Kediri telah mengejutkan beberapa kalangan di Singasari. Sri Baginda di Kediri memang tidak memberikan laporan secara resmi bahwa Pangeran Lembu Sabdata yang ditahan berhasil melarikan diri. Tetapi justru para petugas sandi di Kedirilah yang mengetahui dan memberikan laporan kepada para pemimpin di Singasari, bahwa Pangeran Lembu Sabdata, seorang pangeran pengikut Pangeran Kuda Permati telah terlepas dari bilik tahanannya. Petugas sandi di Kediri dapat memberikan laporan terperinci tentang pelarian itu. Juga tentang keadaan Pangeran Lembu Sabdata sebelumnya, yang mengalami sakit ingatan dan kemudian telah disembuhkan oleh seorang pertapa. Namun yang beberapa saat kemudian, pangeran itu justru telah hilang. Dengan jelas petugas sandi itu memberikan laporan, bagaimana Pangeran Lembu Sabdata itu lenyap tanpa diketahui oleh para petugas yang tertidur. Hilangnya Pangeran Lembu Sabdata ternyata merupakan peristiwa yang mendapat tanggapan yang luas bagi Singasari. Pangeran Lembu Sabdata adalah seorang pangeran yang keras hati. Selebihnya, Pangeran Lembu Sabdata akan dapat menjadi bibit yang tumbuh menjadi bahan yang akan dapat membakar kembali perlawanan Kediri terhadap Singasari. Apalagi para petugas sandi di Kediri tahu pasti bahwa Pangeran Lembu Sabdata adalah seorang pangeran yang sangat dikasihi oleh Sri Baginda di Kediri. Karena itu, maka bukan saja di Kediri, bahwa Pangeran Singanarpada telah memerintahkan petugas-petugas sandi khusus untuk menemukan Pangeran Lembu Sabdata, namun di Singasari pun telah turun pula perintah rahasia untuk melakukan hal yang sama. Para pemimpin di Singasari yang menanggapi lepasnya Pangeran Lembu Sabdata itu sebagai satu persoalan yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh telah memberikan perintah pula kepada beberapa orang petugas sandi pilihan untuk melacak jejak Pangeran Lembu Sabdata. Tetapi pekerjaan melacak Pangeran Lembu Sabdata bukannya pekerjaan yang mudah, karena Pangeran Lembu Sabdata telah jatuh ke tangan seseorang yang memiliki perhitungan yang mapan di samping memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas serta ilmu kanuragan yang tinggi. Karena itu, Pangeran Lembu Sabdata yang berada di persembunyiannya, telah menempa diri sebaik-baiknya. Sekali-sekali ia berada di tempat itu sendiri, karena Ki Ajar telah meninggalkannya dan berada di padepokannya. Tetapi pada kesempatan lain, pertapa itu telah berada di pondok persembunyian Pangeran Lembu Sabdata itu untuk menempanya. Namun bersamaan dengan itu, di Singasari, dua orang kakak beradik telah melakukan hal yang serupa. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berusaha dengan laku yang sangat berat untuk mewarisi ilmu ayahnya dan pamannya Witantra, sedangkan di tempat lain, atas izin panglimanya,
Mahisa Bungalan telah menyisihkan sebagian waktu tugasnya untuk bekerja keras menuju kepada suatu kesempatan untuk sepenuhnya menerima ilmu yang ada di dalam diri Mahisa Agni. Demikianlah, maka waktu pun berjalan dari hari ke hari. Bulan ke bulan sehingga akhirnya tahun pun berlalu. Mereka yang sedang bergulat dengan laku untuk meningkatkan ilmu kanuragan telah mendekati batas-batas kemampuan untuk sampai ke puncak pewarisan. Meskipun laku itu ditempuh menurut jalur cabang ilmu masing-masing, namun dalam keseluruhannya mereka telah bekerja sangat keras dari waktu ke waktu. Sementara itu, Pangeran Lembu Sabdata yang hidup terpencil itu telah mengalami beberapa perubahan. Bukan saja karena dari hari ke hari ia telah bekerja keras, namun sengatan matahari telah membuat kulitnya menjadi kehitam-hitaman. Dalam kesibukannya Pangeran Lembu Sabdata tidak sempat lagi memelihara rambutnya, kumisnya dan janggutnya yang tumbuh dengan kusut dan tidak terpelihara. Dengan demikian, maka wajah Pangeran Lembu Sabdata dan bahkan wujud lahiriahnya seakan-akan telah berubah. Dalam keadaan yang demikian, maka Ki Ajar telah mengambil satu kesimpulan, bahwa Pangeran Lembu Sabdata tidak akan mudah dikenal lagi oleh orang-orang Kediri, bahkan oleh orang-orang yang terdekat sekalipun. Dengan kesimpulan itu, maka Ki Ajar pun telah berbicara dengan Pangeran Lembu Sabdata tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukannya. Pangeran, berkata Ki Ajar, sudah cukup lama Pangeran hidup menyendiri, sehingga dengan demikian mungkin sekali ada persoalan-persoalan yang tidak lagi dapat Pangeran ingat di dalam pergaulan antara manusia. Karena itu sebaiknya, Pangeran mulai mengenali kembali hubungan di antara sesama. Maksud Ki Ajar, bertanya Pangeran Lembu Sabdata. Sebaiknya Pangeran pergi ke Kediri untuk mengenang kembali tata pergaulan hidup yang pernah Pangeran tinggalkan untuk waktu yang lama, berkata Ki Ajar. Dengan demikian jika saatnya tiba, maka Pangeran akan dapat bertindak dengan tepat dan tidak terpisah dari para pendukung Pangeran kemudian. Siapakah pendukungku itu? Bertanya Pangeran Lembu Sabdata. Masih belum jelas sekarang, jawab Ki Ajar, tetapi tentu dapat diperkirakan. Mereka adalah putra-putra Kediri sejati. Karena itu, maka Pangeran harus mengenal mereka, sementara mereka belum saatnya mengenal Pangeran. Untuk menjaga segala kemungkinan, biarlah muridku selalu mengawasi Pangeran dalam perjalanan-perjalanan. Jika Pangeran merasa untuk satu perjalanan telah cukup, maka Pangeran dapat kembali tidak perlu ke pondok terpencil ini, tetapi silahkan kembali ke padepokanku. Pangeran Lembu Sabdata mengangguk-angguk, sementara Ki Ajar meneruskan, kecuali segala sesuatunya dapat dibicarakan dengan cepat, maka kesempatan Pangeran untuk menyempurnakan kemampuan Pangeran dalam olah kanuragan akan menjadi semakin banyak. Pangeran akan mempunyai kawan berlatih dan aku pun akan selalu ada untuk memberikan tuntunan kepada Pangeran. Sebenarnya lah sampai saat ini ilmu Pangeran sudah meningkat hampir berlipat. Dalam kehidupan sewajarnya, maka Pangeran adalah orang yang pilih tanding. Tetapi sebaiknya untuk sementara Pangeran tidak perlu menunjukkan kemampuan itu kecuali untuk melindungi diri dari kemungkinan-kemungkinan buruk. Pangeran yang lain. Pangeran harus mulai mempelajari kemungkinan untuk mengambil mahkota dari gedung perbendaharaan. Baru kemungkinan-kemungkinannya, karena aku sendirilah kelak yang akan mengambilnya meskipun mungkin juga bersama dengan Pangeran. Ingat Pangeran, Pangeranlah yang kelak akan mempergunakan mahkota itu. Pangeran Lembu Sabdata mengangguk-angguk. Katanya, baiklah Ki Ajar. Aku akan melihat kehidupan yang sudah lama aku tinggalkan. Tetapi sudah tentu maksud Ki Ajar bahwa aku hadir di tengah-tengah pergaulan itu tidak sebagai Pangeran Lembu Sabdata. Setidak-tidaknya untuk sementara. Tepat Pangeran, jawab Ki Ajar, Pangeran dapat menyebut diri Pangeran dengan siapa saja. Demikian pula muridku. Sementara itu, di samping Pangeran mengenali kembali tata kehidupan di Kediri, maka ada pula tugas yang penting bukan gemerlapnya intan berlian yang ada pada mahkota itu, serta kemukten yang akan Pangeran dapatkan, tetapi dengan mahkota itu, maka Pangeran mendapat kekuasaan untuk menentukan langkah-langkah yang paling baik bagi Kediri menghadapi Singasari. Namun sekali lagi ingat Pangeran. Jangan tergesa-gesa agar langkah kita tidak salah lagi sebagaimana pernah terjadi. Baik Ki Ajar, jawab Pangeran Lembu Sabdata, aku akan berhati-hati dan tidak tergesa-gesa. Lebih baik kita mematangkan semua rencana baru melangkah daripada kita mulai dengan cepat tetapi langkah kita sesat. Bagus Pangeran. Nah, jika demikian kita akan segera mulai. Pangeran akan segera meninggalkan pondok kecil ini dan akan tinggal bersama kami.
Pada saatnya pangeran akan berangkat ke Kediri dari padepokan kami, berkata Ki Ajar kemudian. Namun demikian, mereka masih tinggal 2 hari lagi di pondok kecil itu, karena Pangeran Lembu Sabdata tidak sampai hati meninggalkan pondoknya begitu saja. Ia masih sempat memetik jagung dan menyimpannya dengan baik. Meskipun jika ia kelak sempat singgah jagung itu sudah dimakan bubuk sekalipun. Dengan demikian, maka Pangeran Lembu Sabdata akan memasuki tahap berikutnya dari perjuangannya. Agaknya Ki Ajar menganggap bahwa wujud Pangeran Lembu Sabdata telah berubah, sehingga ia tidak lagi mudah dikenal, serta Pangeran Lembu Sabdata pun telah memiliki ilmu yang jauh meningkat, meskipun masih harus disempurnakan. Dalam waktu-waktu tertentu, Pangeran Lembu Sabdata akan berada di Kediri, sementara di saat yang lain, Pangeran Lembu Sabdata akan menekuni ilmunya di dalam sanggar padepokan Ki Ajar. Dengan demikian, maka ia mulai dengan langkah-langkahnya yang baru untuk mencapai tujuan akhir, yang menurut Ki Ajar, tegaknya kembali ke diri sebagaimana sebelum Tumapel menguasainya dan kemudian disebut dengan Singasari. Pada waktu yang sudah ditentukan, maka Ki Ajar telah membawa Pangeran Lembu Sabdata ke padepokannya. Ia tidak takut lagi dikenali petugas Sandi Kediri, bahwa ia telah menyembunyikan Pangeran Lembu Sabdata. Apalagi menurut pengamatan Ki Ajar, Kediri seolah-olah telah melupakan Pangeran Lembu Sabdata yang telah hilang itu. Sebenarnya lah bahwa Kediri seakan-akan memang telah melupakan Pangeran Lembu Sabdata. Setelah untuk waktu yang lama tidak ada persoalan yang timbul karena hilangnya pangeran itu. Maka orang-orang Kediri mengira bahwa Pangeran Lembu Sabdata benar-benar hanya ingin melarikan diri dan tidak akan berbuat apa-apa lagi. Agak berbeda dengan mereka, maka Pangeran Singanarpada masih tetap mengingatnya. Beberapa orang bawahannya masih selalu diperingatkannya agar mereka jangan lengah. Suasana di Kediri nampak tenang Pangeran, berkata seorang senapati. Mungkin sekarang masih tetap tenang, berkata Pangeran Singanarpada, namun mungkin sekali setiap saat akan dapat meledak kesulitan yang menerpa Kediri. Tetapi Pangeran, berkata senapatinya yang lain, jika Pangeran Lembu Sabdata itu mengadakan gerakan betapapun kecilnya, maka para petugas sandi akan berhasil menciumnya. Kita telah melepaskan petugas sandi di seluruh sudut tanah ini. Tetapi para petugas sandi itu jangan tertidur pada saat seperti ini. Meskipun 3-4 tahun mendatang, aku masih akan tetap selalu memperingatkan kalian untuk tidak menjadi lengah. Bahkan sepanjang umurku, berkata Pangeran Singanarpada. Para senapatinya mengangguk-angguk. Namun selain Pangeran Singanarpada, tidak banyak lagi para panglima yang masih menaruh perhatian terhadap Pangeran Lembu Sabdata yang sudah dianggap hilang itu. Tetapi bahwa masih ada 1-2 orang yang selalu mengingatnya, maka Pangeran Lembu Sabdata masih belum bebas sepenuhnya untuk berbuat sekehendak hatinya. Namun dalam pada itu, meskipun Pangeran Singanarpada selalu memperingatkan agar prajurit-prajurit Kediri tidak menjadi lengah, namun tidak seorang pun yang masih dapat mengenali Pangeran Lembu Sabdata ketika pangeran itu memasuki gerbang kota raja. Tidak seorang pun yang memperhatikannya. Kulitnya yang hitam karena terbakar oleh terik matahari, serta jambang dan kumis serta janggutnya yang tumbuh tidak teratai telah merubah wujudnya sehingga ia benar-benar tidak dikenal. Apalagi pakaiannya yang kusut dan sikapnya yang nampak kasar. Dengan leluasa Pangeran Lembu Sabdata menelusuri jalan-jalan di kota raja sebagaimana dilakukan oleh orang-orang lain. Tidak ada prajurit yang menyapanya. Tidak ada perwira yang mencurigainya dan tidak ada orang-orang yang dapat mengenalinya. Kepada putut yang menyertainya, Pangeran Lembu Sabdata berkata, aku leluasa untuk bertindak sekarang. Pangeran tidak perlu tergesa-gesa, berkata putut itu, segalanya akan diatur oleh guru. Aku mengerti. Maksudku, bahwa aku mempunyai keleluasaan untuk berada di dalam kota ini. Bukankah gurumu juga memerlukan banyak keterangan sebelum kita memasuki gedung perbendaharaan? Sebagai seorang pangeran, aku banyak mengenal istana. Dan aku pun masih dapat mengingat, jalan-jalan yang dapat ditempuh untuk memasuki gedung perbendaharaan dan gedung pusaka, berkata Pangeran Lembu Sabdata. Ya Pangeran, jawab putut itu, pada saatnya pengenalan pangeran itu akan sangat berguna. Tetapi sebelumnya maka kita masih harus meyakinkan apakah pengenalan pangeran itu masih tepat. Tentu, jawab Pangeran Lembu Sabdata, sebelum kita melangkah, segalanya harus pasti. Aku tidak mau terjebak sebagaimana terjadi atas Pangeran Kuda Permati. Putut itu mengangguk-angguk. Agaknya Pangeran Lembu Sabdata masih tetap dikuasai oleh Ki Ajar,
sehingga segala langkah-langkahnya dengan mudah dapat dikendalikan. Namun demikian, Pangeran Lembu Sabdata bukannya merupakan alat mati. Ia masih tetap memiliki kemampuan mempergunakan akalnya, namun ia telah kehilangan sebagian dari kepribadiannya, karena pengaruh pribadi Ki Ajar yang sangat kuat atas dirinya. Untuk beberapa lama Pangeran Lembu Sabdata berada di kota raja. Ia tidak bermalam di tempat seseorang. Tidak ada seorang pun yang dipercaya oleh Ki Ajar untuk mengenali Pangeran Lembu Sabdata. Seandainya ia bermalam juga di rumah seseorang, maka ia harus dikenal sebagai cantrik Ki Ajar dan bukan sebagai Pangeran Lembu Sabdata. Namun lebih naik agaknya jika Pangeran Lembu Sabdata tidak bermalam di rumah seseorang. Ia dapat berada di mana saja. Bermalam di Pategalan, di padang perdu atau di tepian sungai. Sebenarnya, kita dapat memanfaatkan waktu ini untuk mengenali kembali gedung perbendaharaan dan gedung pusaka itu, berkata Pangeran Lembu Sabdata. Jangan sekarang Pangeran, jawab Putut itu, kedatangan kita kali ini hanya untuk memastikan bahwa Pangeran memang sudah tidak dikenal lagi. Setelah itu, maka kita akan kembali. Sebelum guru menentukan langkah-langkah berikutnya, Pangeran mendapat kesempatan untuk menempa diri, mempertebal kemampuan menghadapi kemungkinan-kemungkinan mendatang yang berat. Pangeran Lembu Sabdata mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Tetapi kita sudah yakin bahwa aku sudah tidak dikenal sama sekali. Putut itu pun mengangguk-angguk. Ia memang sependapat bahwa tidak ada lagi yang mengenal Pangeran Lembu Sabdata. Meskipun demikian Putut itu berkata, tetapi Pangeran masih harus diperhatikan satu kemungkinan. Jika Pangeran Singanarpada sendiri melihat Pangeran, apakah ia juga tidak mengenalnya? Karena tangkapan penglihatan pandangan Pangeran Singanarpada bukan sekedar mempergunakan mata wadahnya, tetapi juga mempergunakan mata hatinya. Tetapi Pangeran Lembu Sabdata itu tersenyum sambil berkata, dahulu aku kagum melihat Kakang Mas Pangeran Singanarpada dalam ilmu kanuragan. Tetapi sekarang sama sekali tidak. Bahkan aku sekarang sudah siap seandainya kita harus memasuki perang tanding sekalipun. Tetapi Putut itu menggeleng, belum Pangeran. Mungkin sebentar lagi. Pangeran masih harus menyempurnakan ilmu yang sudah Pangeran miliki sekarang di dalam hubungannya dengan kemungkinan-kemungkinan hadirnya kekuatan di dalam alam di sekeliling Pangeran. Tetapi Pangeran Lembu Sabdata menjawab, apakah kau kira Kakang Mas Pangeran Singanarpada juga mampu mengungkapkan kekuatan alam di dalam ilmunya? Ya Pangeran, jawab Putut itu, aku tidak hanya mengira, tetapi aku pasti. Dalam keadaan yang paling gawat, apalagi dalam perang tanding, maka Pangeran Singanarpada akan mampu mengungkapkan kekuatan alam dan melontarkannya lewat ilmunya. Pangeran jangan salah menilai kemampuan orang lain, apalagi yang akan mungkin berhadapan sebagai lawan. Jika Pangeran salah menilai, maka kesulitan yang pernah dialami Pangeran Kuda Permati akan terulang kembali, meskipun dalam wujud yang berbeda. Pangeran Lembu Sabdata tidak menjawab. Tetapi ia tidak menolak pendapat Putut itu. Demikianlah, maka kedua orang itu pun kemudian meninggalkan kota raja setelah mereka menganggap kunjungannya mereka telah cukup. Pangeran Lembu Sabdata telah meyakini dirinya bahwa ia tidak akan dapat dikenal lagi. Namun ia tetap memperhatikan pendapat Putut itu bahwa mungkin sekali Pangeran Singanarpada masih akan dapat mengenalinya. Ki Ajar yang kemudian menerima keduanya dan mendengarkan laporan mereka, mengangguk-angguk. Senyumnya nampak bermain di bibirnya. Segalanya akan berjalan baik, katanya, tetapi sudah tentu kita tidak dapat berbuat dengan tergesa-gesa. Namun meskipun lambat, tetapi pasti. Pada suatu saat Kediri akan bangun. Apakah waktunya masih lama? Bertanya Pangeran Lembu Sabdata. Ya, semua akan berlangsung kelak, pada suatu saat jawab Ki Ajar. Pangeran Lembu Sabdata hanya dapat menundukkan kepalanya. Rasa-rasanya ia ingin semuanya terjadi lebih cepat. Tetapi ia tidak akan dapat berbuat sendiri tanpa Ki Ajar dan orang-orangnya. Apalagi pengaruh kekuatan pribadi Ki Ajar tanpa disadarinya masih tetap mencengkamnya. Pangeran, berkata Ki Ajar, Pangeran memang akan kembali ke kota raja dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pangeran harus berusaha untuk mengenali kembali letak gedung perbendaharaan dan gedung pusaka. Baru kemudian kita merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Sementara itu, Pangeran masih sempat meningkatkan ilmu Pangeran. Sehingga benar-benar akan mampu mengimbangi ilmu Pangeran Singanarpada.
Apakah kemampuanku masih berjarak jauh dari ilmu Kakang Mas Singanarpada? Bertanya Pangeran Lembu Sabdata. Ki Ajar tersenyum. Katanya, memang tidak terlalu jauh Pangeran. Tetapi Pangeran masih harus bekerja keras untuk mengejarnya. Karena itu, Pangeran harus mempergunakan semua kesempatan untuk meningkatkan ilmu Pangeran. Pangeran Lembu Sabdata mengangguk-angguk. Ia tidak akan ingkar untuk melakukannya. Bahkan Pangeran Lembu Sabdata telah bekerja keras untuk dapat menempatkan dirinya di sisi Pangeran Singanarpada di dalam olah kanuragan. Diam-diam ia berkeinginan untuk pada suatu saat dapat melakukan perang tanding dengan Pangeran Singanarpada yang ditakuti oleh setiap orang di Kediri. Jika kelak terbukti aku dapat mengalahkannya, maka cerita tentang Kakang Mas Pangeran Singanarpada seakan-akan ia memiliki kemampuan di atas kemampuan manusia adalah sekedar dongeng yang akan runtuh nilainya. Ia tidak lebih seseorang yang berwatak keras dan bengis, yang mempergunakan kekerasan untuk mencapai maksudnya. Ya, jawab Ki Ajar, pada saat yang demikian, maka Pangeran harus dapat mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Pangeran harus berdiri di atas martabat Pangeran yang sebenarnya dan menyatakan diri sebagai yang paling berkuasa di Kediri dan tidak lagi mengakui kekuasaan Singasari. Tetapi sebelum sampai ke mata tangga yang demikian, masih sangat banyak yang harus Pangeran lakukan. Aku akan melakukannya. Apapun juga, jawab Pangeran Lembu Sabdata. Keinginannya itu merupakan dorongan bagi usahanya untuk sampai kepada satu tataran yang diinginkannya. Karena itulah, maka di hari-hari berikutnya, Pangeran Lembu Sabdata telah kembali tenggelam di dalam sanggarnya. Tetapi ia sudah tidak sendiri lagi. Pangeran Lembu Sabdata mendapat kesempatan berlatih bersama Putut yang tertua di antara murid-murid Ki Ajar, setelah Pangeran Kuda Permati tidak ada. Bersama Putut itu ilmu Pangeran Lembu Sabdata menjadi semakin meningkat. Sementara Ki Ajar mempelajari kemungkinan yang dapat dilakukan oleh pangeran itu di Kediri. Untuk mengetahui keadaan dengan baik, maka sekali-sekali Ki Ajar pun telah pergi pula ke Kediri dalam wujud yang tidak mudah dikenal. Bahkan oleh Kisat Maya sekalipun. Ternyata bahwa orang-orang Kediri agaknya memang telah melupakan persoalan Pangeran Sabdata. Sekali-sekali ia memancing pembicaraan di kedai-kedai dengan orang-orang Kediri. Namun pada umumnya mereka sudah menganggap bahwa persoalan Pangeran Lembu Sabdata itu sudah selesai. Sambil tersenyum di dalam hati, maka Ki Ajar pun merasa bahwa saatnya menjadi semakin mantap. Yang pertama akan dilakukan adalah mengambil mahkota yang keramat yang akan dapat menjadi pendukung kekuasaan Pangeran Lembu Sabdata kelak. Sementara itu, kemampuan Pangeran Sabdata pun telah menjadi semakin meningkat. Dalam saat-saat tertentu, Ki Ajar sendiri telah menuntun Pangeran Lembu Sabdata memanjat ke kemampuan puncak. Namun bersamaan dengan itu, di Singasari, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah menempa diri dengan tanpa mengenal letih. Apapun yang diperintahkan oleh Mahendra dan Witantra telah mereka lakukan. Kedua anak muda itu tidak pernah mengeluh meskipun ia mendapat tempaan yang luar biasa beratnya dari ayahnya sendiri serta pamannya Witantra, seorang yang kebetulan adalah saudara seperguruan ayahnya. Di samping mereka berdua, Mahisa Bungalan pun telah mempersiapkan diri untuk sampai ke puncak ilmu yang diturunkan oleh Mahisa Agni. Memang lain dengan ilmu yang diturunkan oleh Mahendra dan Witantra kepada Mahisa Bungalan. Tetapi dengan bimbingan Mahisa Agni, Mahisa Bungalan sejak sebelumnya telah mencerna kedua jalur ilmu itu sehingga menjadi luluh, justru saling mengisi dan saling memperkuat dalam kedudukan masing-masing. Mahisa Bungalan, berkata Mahisa Agni, jika pada saatnya kau memahami semua ilmuku sampai tuntas, serta kedua adiknya memiliki ilmu ayahnya dan paman Witantra, maka kalian akan dapat saling menyadap dan dengan hati-hati membuat jenis ilmu yang berbeda itu menjadi luluh di dalam diri kalian. Mudah-mudahan paman, jawab Mahisa Bungalan, tetapi bukankah di dalam diriku kedua jalur ilmu itu sudah ada? Tetapi belum dalam kedudukan seimbang. Ilmu yang aku berikan kepadamu sampai saat terakhir, telah mewarnai kemampuanmu. Apalagi sebentar lagi, kau akan sampai pada batas kemampuan yang tuntas. Sementara itu pengalamanmu akan mampu mengembangkan ilmu yang aku berikan kepadamu itu sampai pada puncaknya, Gundala Sasra. Mahisa Bungalan menundukkan kepalanya. Ia sadar, bahwa untuk sampai ke puncak ilmu itu ia harus menjalani laku yang sangat berat. Ketika Mahisa Agni dipersiapkan untuk menerima ilmu itu, ia harus mencari akar werigu putih sehingga Mahisa Agni harus mendaki lereng-lereng pegunungan yang sangat terjal.
Ternyata bahwa yang penting bagi Mahisa Agni bukannya mendapat regu putih, tetapi yang penting adalah laku yang dijalani. Mahisa Agni telah mengatakan hal itu kepada Mahisa Bungalan, karena cara Mahisa Agni menurunkan ilmunya memang berbeda dengan cara gurunya menurunkannya kepadanya, justru pada saat Mahisa Agni kecewa dengan kenyataan hidupnya pada saat itu. Aku tidak perlu memaksakan dengan cara seperti yang dilakukan oleh guru, seolah-olah aku memang harus mengambil akar regu putih itu. Namun dengan kesadaran yang tinggi, kau harus melakukan laku sebagaimana pernah aku lakukan. Kau harus mempersiapkan dirimu lahir dan batin. Sudah saatnya kau minta izin kepada panglimamu, bahwa kau memerlukan waktu 40 hari 40 malam. Berkata Mahisa Agni. Tetapi aku diizinkan untuk minta waktu sepanjang itu paman, bertanya Mahisa Bungalan. Aku akan membantumu, jawab Mahisa Agni. Dengan demikian, maka Mahisa Agni pun telah menghubungi Panglima yang memegang pasukan yang dipimpin oleh Mahisa Bungalan untuk minta izin bagi senapati muda itu waktu selama 40 hari 40 malam. Untuk apa? Bertanya Panglima itu. Ia akan menjadi prajurit Linui. Beri saja ia waktu justru 50 hari 50 malam, karena ia memerlukan persiapan dan pembenahan sebelum dan sesudah ia menyadap ilmunya sampai tuntas, berkata Mahisa Agni. Pengaruh Mahisa Agni adalah sedemikian besarnya. Meskipun ia sudah menjadi semakin tua, namun ia adalah orang yang sangat dihormati di Singasari. Demikianlah, maka Mahisa Bungalan yang sudah berangkat lebih dahulu dari kedua adiknya di dalam berpacu dengan ilmu, telah mendapat kesempatan lebih dahulu untuk menerima puncak ilmu dari jalur ilmu Mahisa Agni. Dengan sungguh-sungguh dan penuh ketekunan Mahisa Bungalan pun telah mempersiapkan diri. Duduklah, berkata Mahisa Agni, pusatkan segala indramu. Nalar budimu. Siapkan segala petunjuk yang telah aku berikan untuk membuka pintu jiwamu. Aku mengeterapkan arus mewarnai ilmu ini. Laku yang aku tempuh mungkin agak berbeda dengan yang dilakukan oleh guruku. Tetapi aku yakin bahwa akibatnya akan sama. Mahisa Bungalan pun kemudian memperhatikan dan melakukan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Mahisa Agni. Sementara itu Mahisa Agni duduk di depannya. Kedua tangan Mahisa Agni terletak di pundak Mahisa Bungalan yang bersilang tangan di dada. Pejamkan matamu, dan laku itu akan sampai ke puncak, desis Mahisa Agni. Mahisa Bungalan pun memejamkan matanya, sementara itu mulai terasa getaran yang tidak dikenal telah bergerak lewat sentuhan tangan Mahisa Agni menyusuri urat darahnya menjalar ke seluruh tubuhnya. Dalam kepekaan matanya yang terpejam, Mahisa Bungalan telah melihat beberapa warna yang bergetar, kemudian berputar saling menindih. Merah, hijau, kuning, hitam dan akhirnya putaran warna itu menjadi putih. Mahisa Bungalan merasa tubuhnya berguncang. Bahkan kemudian seakan-akan ia telah kehilangan gaya beratnya. Hampir saja tubuhnya terangkat dan melayang. Namun sambil memejamkan matanya Mahisa Bungalan telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk bertahan, sehingga ia tetap duduk di lantai sanggarnya. Namun sejenak kemudian, maka rasa-rasanya bumilah yang berputar, semakin lama semakin cepat. Dalam putaran itu, tiba-tiba saja di rongga matanya yang terpejam itu telah melihat dirinya sendiri. Berdiri tegak dalam putaran yang semakin cepat. Sekali-sekali tubuh itu nampak terhuyung, namun Mahisa Bungalan telah menghentakkan kekuatannya untuk bertahan agar bayangan itu tetap berdiri dengan penuh keyakinan bahwa ia mampu berbuat sesuatu bagi bayangan dirinya yang melangkah mendekatinya. Semakin lama semakin dekat, sehingga akhirnya, sebagaimana pernah terjadi dengan Mahisa Agni dengan laku yang agak berbeda, bayangan dirinya itu telah menghentak menyusup dan luluh dengan dirinya sendiri. Terasa tubuh Mahisa Bungalan itu berguncang. Sejenak warna-warna di dalam rongga matanya itu memancar semakin tenang dan kembali berputar menjadi cahaya yang putih berkilauan. Namun kemudian semuanya menjadi gelap. Pekat. Namun pada saat terakhir, terasa perubahan telah terjadi di dalam dirinya. Ternyata Mahisa Bungalan telah menjadi pingsan. Dengan laku yang berat sebagaimana Mahisa Agni mengambil akar regu putih di lereng gunung yang tinggi dan curam, maka Mahisa Bungalan mempersiapkan dirinya untuk menerima warisan dan puncak ilmu dari jalur perguruan Mahisa Agni. Tetapi Mahisa Bungalan tidak melakukannya dengan memanjat tebing yang tinggi dan curam. Tidak pula harus memasuki goa yang terjal dan berebut akar regu dengan Buyut Ing Wangon.
Tetapi Mahisa Bungalan harus berada di dalam sanggar menempa diri dengan mengarahkan segenap kemampuan dan daya tahan tubuhnya. Dari hari ke hari, Mahisa Bungalan memang bagaikan merangkak mendaki tebing gunung yang curam. Ia maju setapak demi setapak, namun pasti menuju ke puncak kemampuan ilmu Gundala Sasra. Yang dikuasainya sampai saat terakhir belumlah ilmu warisan Mahisa Agni seutuhnya. Baru setelah ia menjalankan laku, ia sampai kepada tataran tangga terakhir dari ilmunya. Dengan sepengetahuan ayahnya, Mahisa Bungalan menempatkan dirinya pada langkah-langkah yang sulit dan berat. Sekali-sekali ia harus mengikuti setiap gerak dan langkah Mahisa Agni. Namun kadang-kadang ia harus berdiri sebagai lawan yang harus mengimbangi kekuatan ilmu orang yang telah mengangkatnya menjadi murid tunggalnya itu. Demikianlah, pada saatnya, maka Mahisa Agni itu telah memaksakannya untuk bertempur dengan segenap ilmu dan kemampuan yang telah dimilikinya. Dalam sanggar yang cukup luas, keduanya telah bertempur dengan dahsyatnya. Serangan dibalas dengan serangan. Kecepatan gerak diimbangi dengan kecepatan gerak pula. Demikian cepatnya, sehingga keduanya seakan-akan tidak lagi berpijak di atas tanah. Sentuhan-sentuhan kaki mereka telah melemparkan mereka dengan loncatan-loncatan yang panjang dan cepat. Sehingga akhirnya, keduanya bagaikan telah berayun di putaran angin pusaran yang dahsyat. Ayunan tangan mereka bagaikan prahara yang mengamuk, sementara serangan-serangan kaki mereka bagaikan hentakan banjir bandang yang tidak tertahan oleh bendungan besi sekalipun. Dalam pusaran yang semakin cepat, maka Mahisa Agni telah memberikan isyarat untuk memperlambat gerak mereka. Demikianlah perlahan-lahan pusaran itu menjadi susut, sehingga akhirnya berhenti sama sekali. Sekarang saatnya telah sampai dalam keadaanmu yang siap untuk menerimanya, berkata Mahisa Bungalan. Mahisa Bungalan tidak menjawab. Tetapi terasa tubuhnya menjadi sangat letih dan kulit dagingnya terasa sakit oleh sentuhan-sentuhan serangan Mahisa Agni. Namun ia tidak dapat menolak dan menunda perintah gurunya itu. Mahisa Agni yang meletakkan kedua tangannya di pundak Mahisa Bungalan, dengan cepat menangkapnya. Kemudian meletakkannya perlahan-lahan. Laku ini terlalu berat baginya, gumam Mahisa Agni kepada diri sendiri, tetapi ini adalah jalan memintas. Sementara itu, Mahisa Bungalan menjadi pingsan ketika pewarisan ilmu ini sudah selesai. Mahisa Bungalan telah menerimanya dengan bulat, sehingga jika ia sadar nanti, maka ilmu itu telah ada pula di dalam dirinya. Namun dalam pada itu, Mahisa Agni sendiri juga merasa letih. Keringat telah mengembun di wajah dan di seluruh tubuhnya. Rambutnya yang telah memutih pun rasa-rasanya ikut menjadi basah. Dalam keletihan itu terasa oleh Mahisa Agni bahwa ia memang sudah terlalu tua. Untuk beberapa saat, Mahisa Agni menunggu sambil sekali-sekali mengusap keringat di tubuh Mahisa Bungalan. Namun sejenak kemudian, maka Mahisa Bungalan itu mulai membuka matanya. Perlahan-lahan, bayangan-bayangan yang kabur mulai nampak. Semakin lama menjadi semakin jelas. Akhirnya Mahisa Bungalan menyadari seluruhnya yang telah terjadi pada dirinya. Ia telah menerima warisan ilmu dari Mahisa Agni. Perlahan-lahan Mahisa Bungalan bangkit, dan duduk kembali di hadapan Mahisa Agni. Mahisa Bungalan, desis Mahisa Agni, kau mampu bertahan sampai tahap terakhir dari pewarisan ilmuku kepadamu. Karena itu, maka menurut pendapatku, kau telah memiliki ilmuku selengkapnya. Puncak ilmu Gundala Sasra telah kau kuasai pula. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia berdesis, terima kasih Paman. Mudah-mudahan aku dapat memanfaatkannya untuk kepentingan yang sesuai dengan keinginan Paman. Jika kau selalu ingat akan Tuhanmu, maka kau tentu akan selalu mengabdikan ilmumu bagi kepentingan kemanusiaan. Karena itu, kau harus menganggap dan memperlakukan sesamamu sebagaimana dirimu sendiri, berkata Mahisa Agni. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa bahwa dengan ilmu puncak itu, tanggung jawabnya justru menjadi semakin besar. Beristirahatlah, berkata Mahisa Agni, kau dapat melihat hasil laku ini pada kesempatan lain. Mahisa Bungalan mengangguk kecil. Sementara itu, Mahisa Agni pun telah bangkit berdiri sambil berkata, marilah. Mahisa Bungalan pun kemudian berdiri pula. Tetapi seluruh tubuhnya masih merasa lemas. Tulang-tulangnya bagaikan dilepas dari anggota badannya. Tertatih-tatih Mahisa Bungalan mengikuti Mahisa Agni keluar dari sanggar. Kemudian, dengan langkah satu-satu mereka pun meninggalkan sanggar yang telah memberikan satu arti di dalam kehidupan Mahisa Bungalan itu.
Hari itu Mahisa Bungalan telah meluangkan waktunya untuk benar-benar beristirahat. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah menjalani laku yang berat. Tetapi mereka masih belum sampai kepada satu saat di mana mereka dapat mewarisi ilmu puncak Mahendra dan Witantra. Karena itu, keduanya masih harus bekerja keras. Waktunya tidak akan lama lagi, berkata Mahendra, jika kalian dengan tekun mengikuti semua laku yang harus kalian jalani, maka dalam waktu dekat, kalian akan dapat mewarisi ilmu puncak Bajrageni. Kami akan berusaha ayah, jawab Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Semua dasar ilmu itu sudah kalian miliki. Yang perlu kalian lakukan adalah menempa alas yang akan menjadi dasar meletakkan puncak ilmu Bajrageni itu, berkata Mahendra pula. Kami akan melakukan apa yang seharusnya kami lakukan, jawab Mahisa Pukat. Menurut pengetahuanku, kakakmu Mahisa Bungalan pada saat-saat ini sedang mengalami tempaan terakhir. Mudah-mudahan telah berlangsung pewarisan ilmu Mahisa Agni kepada kakakmu Mahisa Bungalan. Jika kalian kelak telah menguasai ilmu puncak Bajrageni, sedangkan kakakmu menguasai ilmu puncak Gundala Sasra, maka kalian akan dapat saling mengadap dengan mempelajari kemungkinan-kemungkinan agar kedua ilmu itu dapat lulus sehingga kalian menemukan satu wujud kemampuan melampaui keduanya, karena sebenarnya lah kalian harus memiliki kelebihan dari yang tua-tua ini. Tetapi kalian tidak boleh meninggalkan sifat dan watak dari ilmu yang kalian pelajari dan kalian cari kemungkinan-kemungkinannya untuk dikembangkan itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Sebenarnya lah mereka telah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menghadapi laku puncak yang paling berat sebelum mereka akan menerima puncak ilmu Bajrageni. Demikianlah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih harus berbuat lebih banyak lagi, sementara Mahisa Bungalan tengah bersiap-siap untuk melihat hasil laku yang sangat berat yang sudah diselesaikannya. Dalam pada itu, pada saat yang demikian, seseorang tengah berusaha untuk mengambil sebuah benda keramat dari gedung pusaka di Istana Kediri. Pertapa yang membimbing Pangeran Lembu Sabdata itu akhirnya mengambil keputusan bahwa mereka sudah sampai pada saatnya untuk mengambil pusaka yang akan dapat menjadi kekuatan bagi Pangeran Lembu Sabdata untuk menaiki tahta di Kediri. Jika mahkota itu sudah berada di tangan kita, maka segala sesuatunya tentu akan dapat berlangsung dengan baik, meskipun mungkin kita baru akan mempergunakan 3 atau 4 tahun mendatang. Bahkan mungkin 10 tahun lagi, berkata Ki Ajar. Pangeran Lembu Sabdata mengangguk-angguk. Tetapi ia yakin, jika mahkota itu sudah berada di tangan mereka, maka mereka tentu tidak akan merasa perlu menunggu lebih lama lagi. Karena itu, maka yang harus segera mereka lakukan adalah menguasai mahkota itu. Untuk merintis jalan, maka Pangeran Lembu Sabdata yang sudah tidak dikenal lagi itu, beberapa kali telah memasuki kota raja. Di sela-sela latihan-latihannya yang berat. Dengan usaha yang tekun, maka ia berhasil mendekati tujuannya. Dengan laku seorang pencuri, Pangeran Lembu Sabdata masuk ke dalam lingkungan istana. Menilik para petugas di malam hari. Maka Pangeran Lembu Sabdata mengambil kesimpulan bahwa gedung perbendaharaan dan gedung pusaka masih terletak sebagaimana ia mengenal dahulu. Tidak ada perubahan-perubahan yang berarti di dalam lingkungan Istana Kediri. Jadi menurut pendapat Pangeran, segala sesuatunya masih sebagaimana saat Pangeran meninggalkan istana, bertanya Ki Ajar. Ya. Hampir tidak ada perubahan. Karena itu aku yakin, bahwa gedung perbendaharaan dan gedung pusaka masih bangsal yang dahulu pula, ternyata masing-masing masih dijaga dengan kuat oleh beberapa orang prajurit, jawab Pangeran Lembu Sabdata. Baiklah. Agaknya kita sudah cukup lama menunggu. Orang-orang Kediri tentu sudah melupakan peristiwa hilangnya Pangeran Lembu Sabdata. Namun mereka akan segera dikejutkan lagi oleh satu peristiwa yang tidak kalah pentingnya dengan hilangnya Pangeran Lembu Sabdata, berkata Ki Ajar. Demikianlah, maka Ki Ajar pun segera mempersiapkan diri. Karena ia menganggap bahwa tugasnya itu merupakan tugas yang sangat penting, menyangkut sebuah benda keramat, maka sebelum melakukannya, Ki Ajar telah mengambil waktu 3 hari untuk menjalankan laku bagi kepentingan usahanya untuk mengambil pusakanya itu 3 hari 3 malam Ki Ajar berada di dalam sanggarnya, bersama Di untuk menempa diri lahir dan batin. Mengungkat semua kekuatan yang ada di dalam dirinya, agar usahanya untuk mengambil pusaka yang keramat itu dapat berhasil. Ki Ajar pun telah melakukan samadhi. Agar tuah pusaka yang akan diambilnya, itu tidak akan mengutuknya sehingga ia akan mengalami bencana pada saat ia mengambilnya.
Demikianlah, setelah Ki Ajar selesai dengan lakunya, maka bersama Pangeran Lembu Sabdata dan muridnya yang paling dipercayainya itu telah menuju ke kota raja. Pangeran Lembu Sabdata telah yang kemudian menjadi penunjuk jalan yang sangat baik. Pangeran itu mengenal segala lekuk-liku istana Kediri. Karena itu, maka Ki Ajar pun telah berhasil memasuki lingkungan istana yang menuju ke gedung perbendaharaan. Kita akan mengeterapkan ilmu sirep, desis Ki Ajar. Marilah guru, berkata muridnya, kita akan melakukannya sebagaimana saat kita mengambil Pangeran Lembu Sabdata. Jangan, berkata Ki Ajar, kita hanya akan melepaskan sirep bagi lingkungan kecil. Aku hanya ingin mempengaruhi beberapa orang penjaga di muka pintu. Jika kita melepaskan sirep seperti saat kita mengambil Pangeran Lembu Sabdata, maka kita justru akan segera diketahui. Beberapa orang senapati pilihan pengawal Sri Baginda, atau mungkin bahkan Sri Baginda sendiri, akan segera mengenali ilmu itu. Apalagi jika mereka memang belum tidur karena sesuatu sebab. Bahkan kau yakin, seseorang yang berilmu tinggi seperti Sri Baginda akan mengalami sentuhan yang sebaliknya. Sri Baginda akan segera mengetahui bahwa di istana ini telah disebarkan sirep. Jadi, apa yang kita lakukan? Bertanya muridnya. Aku akan menyebarkan sirep yang lemah dan yang hanya akan meliputi pintu gedung perbendaharaan dan pintu gedung pusaka yang letaknya berdekatan. Bagaimana dengan para peronda? Bertanya muridnya. Kalian harus mengawasi mereka. Jika kalian melihat peronda memasuki lingkungan ini dan terlepas dari sirep, maka kalian harus memberikan isyarat, berkata Ki Ajar. Muridnya dan Pangeran Lembu Sabdata mengangguk-angguk. Mereka menyadari bahwa yang mereka lakukan itu adalah satu pekerjaan yang sangat berbahaya. Tetapi untuk mencari satu keinginan yang besar, tentu harus berani memberikan taruhan yang besar pula. Termasuk nyawa mereka. Sejenak kemudian, maka Ki Ajar pun telah mengeterapkan ilmunya. Sasarannya adalah beberapa orang prajurit yang bertugas di pintu gedung perbendaharaan dan gedung pusaka. Ternyata Ki Ajar memang seorang yang memiliki kemampuan yang jarang ada duanya. Ilmunya merupakan ilmu yang sulit dicari bandingannya, sehingga dengan demikian, maka usahanya untuk mempengaruhi para prajurit itu pun perlahan-lahan telah berhasil. Para prajurit yang bertugas di muka pintu itu tidak dapat mengelakkan diri dari serangan ilmu sirep pertapa yang memiliki ilmu linui. Karena itu, maka perlahan-lahan mata mereka pun telah terpejam tanpa menyadari apa yang sebenarnya telah terjadi, justru pada saat mereka sedang bertugas. Sejenak kemudian, maka para petugas itu pun telah benar-benar tertidur. Senjata mereka pun tersandar di dinding dan terlepas dari pegangan tangan mereka. Ki Ajar dan kedua orang pengikutnya melihat keadaan itu dari kegelapan. Setelah mereka yakin bahwa para prajurit itu sudah tertidur, maka Ki Ajar pun berdesis, sekarang datang waktunya. Aku akan mengambil mahkota itu. Mudah-mudahan laku yang telah aku jalani sebelum kita memasuki istana ini akan berarti. Bahwa aku tidak akan terkena kutuk mahkota itu karena aku telah memperlakukannya lain dari yang seharusnya. Tetapi aku yakin bahwa pribadiku akan mampu mengatasinya, apalagi setelah aku menjalani laku 3 hari 3 malam itu. Kami akan mengamati dari tempat ini guru, berkata muridnya. Ya. Demikianlah aku keluar dari gedung perbendaharaan, aku akan menyerahkan mahkota itu kepada Pangeran Lembu Sabdata. Ia adalah orang yang lebih berhak memilikinya dan memanfaatkannya daripada orang lain. Karena itu, maka agaknya Pangeran Lembu Sabdata tidak akan terkena kutuk atau semacamnya dari mahkota itu karena darah Raja-Raja Kediri mengalir di dalam tubuhnya, berkata Ki Ajar. Pangeran Lembu Sabdata sendiri tidak menjawab. Ia memang tidak mempunyai sikap apapun juga selain sikap sebagaimana dikehendaki oleh Ki Ajar. Demikianlah sejenak kemudian, maka Ki Ajar itu pun telah mempersiapkan diri lahir dan batin. Ia siap bertempur jika ia menjumpai seorang prajurit atau senapati yang melihat perilakunya. Tetapi ia pun siap mengambil pusaka yang dianggap bertuah dan memiliki kekuatan gaib itu, serta menghindari akibat-akibat yang tidak baik daripadanya. Pangeran Lembu Sabdata dan Putut itu pun kemudian hanya dapat memandangi dengan hati yang berdebar-debar ketika Ki Ajar bangkit berdiri dan berjalan dengan tenangnya menuju ke pintu gedung perbendaharaan itu. Seolah-olah ia yakin bahwa tidak seorang pun yang akan dapat melihatnya. Bukan saja yang sedang tertidur, tetapi orang lain pun seakan-akan tidak akan dapat melihatnya pula. Nampaknya memang tidak ada hambatan apapun. Demikian rencananya Ki Ajar itu langsung berjalan ke pintu dan membuka selaraknya.
Namun demikian Ki Ajar melangkah masuk, tiba-tiba saja ia merasa seakan-akan sebuah kekuatan yang sangat besar telah mendorongnya keluar. Ki Ajar tergeser selangkah surut. Rasa-rasanya demikian dahsyatnya hentakan itu sehingga tanpa dapat dilawannya. Sejenak Ki Ajar termangu-mangu. Dipusatkannya daya tahannya. Dengan segenap ilmu dan kemampuan serta kekuatan yang ada di dalam dirinya, Ki Ajar telah mencoba melangkah sekali lagi masuk. Kembali terasa tubuhnya bagaikan didorong keluar dari gedung perbendaharaan itu. Ki Ajar adalah seorang yang berilmu tinggi. Karena itu, maka sekali lagi ia menghentakkan kekuatannya dengan alas ilmunya. Setapat ia berhasil maju, tetapi tiba-tiba saja dari dalam ruangan itu telah berhembus prahara yang sangat dahsyatnya. Tubuh Ki Ajar bagaikan hanyut oleh prahara itu. Hanya karena kemampuan Ki Ajar yang sangat tinggi sajalah maka ia tidak terlempar. Meskipun demikian, sekali lagi ia terdorong keluar. Ki Ajar yang kemudian telah berada kembali di luar pintu itu termangu-mangu sejenak. Tubuhnya telah basah oleh keringat. Ada sesuatu yang ternyata harus diatasinya. Namun tiba-tiba saja Ki Ajar itu menyadari betapa isi dari gedung perbendaharaan itu selain harta benda kerajaan juga benda-benda pusaka yang bertuah sebagaimana senjata-senjata yang terdapat di gedung pusaka di sebelah gedung perbendaharaan itu. Karena itu, maka Ki Ajar itu pun segera mengambil langkah yang paling mungkin untuk mengatasi kesulitan itu. Ia pun kemudian berjongkok di depan pintu, menyembah dan kemudian beringsut masuk. Memang sangat mengherankan ketika Ki Ajar berjalan dengan langkah jongkok, ternyata ia tidak didera oleh kekuatan yang tidak dikenalnya. Rasa-rasanya ia memasuki sebuah ruangan sebagaimana ruang yang lain. Namun demikian terasa bahwa ruang di gedung perbendaharaan itu sangat panas. Sejenak Ki Ajar termangu-mangu. Tetapi ia pernah mendengar dari beberapa orang berilmu tinggi tentang mahkota yang memiliki tuah dan kekuatan untuk menjadi sifat kandel serta memiliki kekuatan untuk menjadi tempat bersemayamnya wahyu keraton. Juga dari Pangeran Lembu Sabdata yang pada suatu masa pernah ikut memandikan beberapa macam benda-benda keramat di gedung perbendaharaan itu, Ki Ajar mendapat petunjuk letak mahkota yang dimaksudkan. Mahkota yang hanya dipakai sekali dalam waktu setahun. Sambil berjalan jongkok Ki Ajar meneliti isi dari gedung perbendaharaan itu dengan cermatnya. Berbagai macam benda terletak di dalam gedung perbendaharaan. Benda yang sederhana sampai benda yang sangat berharga. Namun kesemuanya itu dianggap sebagai benda yang dihormati di Istana Kediri. 3 buah topeng yang paling keramat terdapat di dalam gedung perbendaharaan itu pula. 2 buah bende. Semacam siepe yang berwarna kuning kemerahan karena bintik-bintik yang tidak diketahui asalnya. Dan beberapa macam benda yang lain. Namun yang berada di tengah-tengah ruangan, dibungkus oleh kain putih, adalah sebuah mahkota. Ki Ajar telah mendapat petunjuk letak mahkota itu. Demikian pula bentuk dan wujudnya. Namun ternyata mahkota itu terbungkus sehingga Ki Ajar tidak langsung dapat melihat bentuk dan wujudnya. Untuk sesaat Ki Ajar termangu-mangu. Namun ia pun kemudian yakin bahwa yang berada di tengah dan dibungkus oleh kain putih itu adalah mahkota yang dikehendakinya. Perlahan-lahan Ki Ajar mendekatinya. Kemudian dipusatkannya nalar budinya. Dengan menempatkan diri ke dalam puncak pengaruh kepribadiannya, maka Ki Ajar itu berusaha untuk mengambil mahkota itu. Namun tiba-tiba saja semacam awan panas telah menghembusnya tidak terlalu keras, tetapi rasa-rasanya seluruh tubuhnya lelah terbakar. Ki Ajar itu menyeringai menahan sakit. Namun juga dikerahkannya segenap kemampuan daya tahannya, sehingga akhirnya perlahan-lahan ia dapat mengatasi perasaan panas yang menerpa tubuhnya. Sejenak Ki Ajar termangu-mangu. Namun ia pun segera teringat pada saat ia memasuki gedung itu. Karena itu, maka ia pun kemudian telah duduk dengan tertib dan menyembah mahkota itu beberapa kali sambil mengatur perasaannya. Kemudian, dengan keyakinan yang teguh akan diri dan pribadinya akhirnya Ki Ajar itu pun menggapai mahkota yang keramat itu. Ternyata Ki Ajar itu berhasil. Dengan jantung yang berdebar-debar ia mengangkat mahkota yang terbungkus kain putih itu. Namun demikian ia mengangkat benda yang terbungkus oleh kain putih itu, ia menjadi ragu-ragu. Ternyata benda itu sangat berat. Jika benar ini mahkota, apakah seseorang dapat memakainya untuk waktu yang lebih dari sepenginang? Bertanya Ki Ajar itu kepada diri sendiri.
Karena keraguan-raguan itulah, maka Ki Ajar pun kemudian telah membuka bungkusan itu dan melihat benda yang dipegangnya. Ternyata bahwa benda itu memang sebuah mahkota. Mahkota yang berwarna kekuning-kuningan yang tentu terbuat dari emas. Bertatahkan intan permata yang gemerlapan. Ki Ajar menarik nafas dalam-dalam. Tentu mahkota itulah yang dimaksud. Mahkota yang bukan saja karena mahal sekali harganya, tetapi juga karena pada mahkota itu bersemayam wahyu keraton. Tetapi mahkota itu ternyata sangat berat. Memang hanya orang-orang yang memiliki darah raja-raja Kediri sajalah dapat memakainya untuk waktu yang agak lama, berkata Ki Ajar itu di dalam hatinya. Demikianlah, sejenak kemudian maka Ki Ajar itu pun telah keluar dari gedung perbendaharaan. Kemudian duduk dengan hikmatnya. Mengangguk dalam-dalam sampai dahinya menyentuh lantai sambil membawa mahkota yang sangat berat itu. Kemudian, Ki Ajar itu baru bangkit berdiri. Dengan sedikit kesulitan ia telah menyelarak pintu kembali. Ki Ajar memang seorang yang sangat yakin akan dirinya. Tanpa menghiraukan apapun juga, ia pun telah berjalan dengan tenang sebagaimana ia pergi ke pintu gedung perbendaharaan itu. Marilah berkata Ki Ajar setelah ia mendekati Pangeran Lembu Sabdata dan muridnya. Apakah semuanya sudah selesai? Bertanya Pangeran Lembu Sabdata. Sudah. Inilah mahkota itu. Terimalah kau adalah seseorang yang mempunyai darah para raja di Kediri. Mudah-mudahan karena itu, kau tidak terkena pengaruh tuahnya. Pangeran Lembu Sabdata pun kemudian menyembah mahkota yang masih dipegang oleh Ki Ajar itu. Baru kemudian ia menerimanya. Ternyata berbeda dengan Ki Ajar, menurut Pangeran Lembu Sabdata mahkota itu sama sekali tidak berat. Mahkota itu sebagaimana benda-benda yang lain memiliki bobot yang wajar saja. Emas dengan intan berlian yang menghiasinya. Ki Ajar menarik nafas dalam-dalam tetapi katanya, bukankah sebagaimana kataku, bahwa Pangeran Lembu Sabdata pantas untuk mengenakannya. Bukan saja sekedar pantas, tetapi mahkota itu akan menjadi alas kekuasaan pangeran yang akan mendukung cita-cita Pangeran Kuda Permati. Pangeran Lembu Sabdata mengangguk-angguk. Katanya, semuanya akan aku junjung tinggi. Nah, sekarang kita akan keluar dari istana ini dan langsung kembali ke Padepokan. Kita akan berjalan tanpa berhenti. Bukankah kita akan sanggup melakukannya, berkata Ki Ajar. Tentu, jawab Pangeran Lembu Sabdata, bukankah kita sudah terbiasa melakukannya. Dengan demikian maka ketiga orang itu pun dengan hati-hati telah keluar dari lingkungan istana dan hilang di dalam gelapnya malam. Ternyata bahwa hilangnya pusaka itu tidak segera diketahui. Untuk beberapa saat, para penjaga pintu itu masih tertidur nyenyak. Sirep yang dilontarkan terbatas itu ternyata tidak berpengaruh di seluruh istana. Sirep itu hanya berpengaruh dalam satu lingkungan kecil, sehingga para senapati yang bertugas malam itu tidak ada yang merasa curiga karena kelainan suasana baru beberapa saat kemudian, ketika dua orang prajurit meronda, berkeliling halaman istana dan melihat setiap lingkungan yang gawat. Merasa heran ketika mereka memasuki lingkungan gedung perbendaharaan dan gedung pusaka. Aku tidak pernah merasa kantuk seperti saat ini, berkata salah seorang di antara mereka. Kawannya justru menguap. Desisnya, mataku ternyata pantas ditukar mata ikan. Kenapa tiba-tiba saja mataku terpejam? Kedua orang itu ternyata masih menyadari keadaannya. Karena itu, maka katanya, aku tidak mungkin dapat bertahan. Aku akan berkata terus terang dengan Ki Lurah. Mungkin aku sakit. Kita bersama-sama sakit. Marilah kita minta waktu kita meronda ditukar. Keduanya segera kembali ke gardu peronda di halaman belakang istana, karena mereka mendapat tugas di bagian belakang bersama beberapa orang kawannya yang lain. Namun demikian mereka meninggalkan daerah yang tersentuh ilmu sirep, maka mereka tidak lagi merasa kantuk. Mereka merasa bahwa badan mereka tetap sehat. Mata mereka menjadi terang dan mereka merasa siap untuk melakukan tugas mereka. Heh, apakah terjadi perubahan di dalam dirimu? Aku tidak merasa kantuk lagi, berkata seorang di antara mereka, sebagai seorang prajurit, aku sedang membuat perhitungan. Tentu tidak dapat bahwa hal seperti ini tiba-tiba saja terjadi. Apakah kau tidak merasakan sesuatu yang aneh? Yang lain justru bertanya. Ya, jawab kawannya, aku memang merasa aneh. Jika demikian, kita wajib menyelidiki. Mari kita kembali ke tempat yang aneh itu, ajak yang lain. Keduanya pun kemudian kembali mendekati gedung perbendaharaan.
Namun keduanya dengan penuh kesadaran mulai memperhatikan suasana. Demikian mereka mendekati gedung perbendaharaan, terasa angin semilir lembut. Dedaunan bergerak perlahan-lahan sementara udara yang segar menerpa wajah-wajah mereka. Di sini aku mulai merasa kantuk, tiba-tiba saja salah seorang di antara mereka berkata. Ya, tepat. Panggraitamu memang tajam sekali. Aku tahu maksudmu. Tentu ada hal yang tidak wajar di sini. Atau di sekitar tempat ini, sahut kawannya. Demikianlah, maka keduanya menemukan sesuatu yang mendebarkan. Apalagi ketika kemudian mereka memaksa diri untuk semakin mendekat. Ilmu sirep itu pun sudah menjadi semakin lemah, sementara sumber ilmu itu pun telah tidak ada lagi di tempat. Karena itu, maka kedua orang yang telah berusaha untuk tetap menyadari keadaan dirinya itu pun menemukan kawan-kawannya yang sedang bertugas telah tertidur. Dengan serta-merta, maka kedua orang itu pun telah berusaha membangunkan kawan-kawan mereka yang tertidur itu. Betapa sulitnya, namun usaha itu pun telah berhasil. Beberapa orang yang bertugas itu telah terbangun. Sementara seorang di antara kedua orang peronda itu berkata, aku akan melaporkan hal ini kepada Ki Lurah. Pergilah. Tetapi jangan tertidur di halaman, pesan yang lain. Ternyata peronda itu pun berlari, agar ia tidak disergap oleh perasaan kantuk yang mungkin akan sulit untuk diatasinya. Laporannya telah menggemparkan gardu peronda. Lurah prajurit yang sedang bertugas pun telah dengan serta-merta pergi ke gedung perbendaharaan. Mereka memang masih merasakan sisa-sisa ilmu sirep itu. Namun kekuatannya sudah menjadi semakin lemah. Apakah kalian telah tertidur? Bertanya lurah prajurit itu kepada para penjaga. Ya Ki Lurah, jawab para prajurit itu dengan jujur, kami tidak dapat menghindarkan diri. Kami tidak menyadari bahwa hal itu akan terjadi, sehingga kami sama sekali tidak dapat melawannya. Ki Lurah memperhatikan selarak pintu gedung perbendaharaan itu, selarak pintu itu masih terpasang sebagaimana sebelumnya. Namun lurah prajurit itu tidak tahu pasti apakah selarak itu pernah dibuka. Tetapi Ki Lurah itu tidak berani membukanya dan melihat isi gedung perbendaharaan itu. Dengan demikian, maka yang dilakukan Ki Lurah kemudian adalah melaporkan kepada petugas yang bertanggung jawab atas gedung perbendaharaan dan gedung pusaka. Dengan demikian, maka orang itu akan segera dapat mengetahui, apakah ada sesuatu yang berubah letaknya atau bahkan hilang. Laporan itu pun sangat mengejutkan pula. Seorang tumenggung yang bertanggung jawab atas gedung perbendaharaan itu pun telah berlari-lari pergi ke tempat tugasnya. Ketika Ki Tumenggung itu sampai di pintu gedung pusaka, maka ia pun menarik nafas panjang. Gedung itu masih tertutup sebagaimana semula, demikian pula gedung perbendaharaan. Bukankah tidak ada apa-apa yang terjadi? Bertanya Ki Tumenggung. Tentu telah terjadi sesuatu Ki Tumenggung, jawab Ki Lurah yang kemudian menceritakan selengkapnya apa yang telah terjadi, segala sesuatunya terserah kepada Ki Tumenggung. Ki Tumenggung termangu-mangu sejenak. Kemudian katanya, kita lihat, apakah isinya ada yang berubah. Para prajurit yang bertugas menjadi tegang. Sejenak kemudian Ki Tumenggung pun duduk dengan tertibnya di depan pintu gedung pusaka. Setelah menyembah maka ia pun segera membuka selarak pintu itu. Ia cenderung untuk melihat isi gedung pusaka itu lebih dahulu, karena di dalam gedung itu tersimpan banyak sekali senjata-senjata yang bertuah dan memiliki kekuatan yang gaib, yang menjadi pendukung kekuasaan Sri Baginda di Kediri. Demikian Ki Tumenggung membuka selarak, maka sekali lagi ia duduk dan menyembah. Baru kemudian ia berjalan jongkok memasuki ruangan itu. Karena tugasnya, maka Ki Tumenggung itu telah mengenal sebaik-baiknya isi gedung pusaka itu. Karena itu, demikian pintu itu terbuka, sebenarnya lah Ki Tumenggung langsung mengenali bahwa tidak ada sebuah pun di antara pusaka-pusaka itu yang bergeser. Ki Tumenggung menarik nafas dalam-dalam, beberapa pusaka yang paling keramat masih berada di tempatnya. Karena itu, maka Ki Tumenggung pun telah keluar dari gedung pusaka itu dan menuju ke gedung perbendaharaan seperti yang dilakukan di gedung pusaka, maka dilakukannya pula di gedung perbendaharaan. Namun ketika ia memasuki gedung itu dengan berjalan jongkok, maka terasa jantungnya bagaikan akan meledak. Ketika ia langsung memandang ke tempat penyimpanan mahkota yang dibungkus dengan kain putih, maka terasa pandangan matanya menjadi gelap. Mahkota itu tidak ada di tempatnya. Dalam kekaburan penglihatannya ia masih berusaha melihat di sekitarnya, mungkin mahkota itu telah berpindah tempat, namun ternyata bahwa di dalam ruangan itu tidak dilihatnya lagi mahkota yang terbungkus dengan kain putih.
Karena itu, maka isi dadanya pun terasa terguncang. Ki Tumenggung tidak dapat menahan diri lagi. Tiba-tiba saja semuanya menjadi hitam pekat. Orang-orang yang berada di luar gedung menjadi kebingungan melihat keadaan Ki Tumenggung. Ketika mereka akan memasuki ruangan, maka terasa angin prahara telah menempuh mereka sehingga langkah mereka segera terhenti. Apa yang dapat kita lakukan Ki Lurah? Seseorang telah bertanya. Ki Lurah itu pun kemudian melakukan sebagaimana dilakukan oleh Ki Tumenggung, sehingga ia pun kemudian dapat memasuki gedung perbendaharaan. Dengan hati-hati ia mendekati Ki Tumenggung dan mengamatinya. Ternyata Ki Tumenggung itu telah pingsan. Ki Lurah pun kemudian memanggil salah seorang di antara prajurit yang berada di luar. Dengan laku yang sama maka prajurit itu pun berhasil memasuki gedung perbendaharaan itu. Dengan susah payah, maka Ki Lurah dan seorang prajurit telah membawa Ki Tumenggung itu keluar. Beberapa saat, mereka berusaha merawat Ki Tumenggung sehingga Ki Tumenggung pun akhirnya menjadi sadar. Tutup pintu itu dahulu, desisnya ketika matanya mulai terbuka. Ki Tumenggung menarik nafas dalam-dalam ketika Ki Lurah dengan laku sebagaimana saat Ki Tumenggung akan membuka pintu itu telah menutupnya kembali dan menyelaraknya. Apa yang terjadi Ki Tumenggung? Bertanya Ki Lurah. Apakah ada yang salah? Ki Tumenggung memandang para prajurit di sekitarnya setelah ia bangkit dan duduk. Dengan nada datar ia berkata, kita telah mengalami satu bencana. Sebuah di antara benda-benda yang paling berharga telah hilang. Apa? Bertanya Ki Lurah. Mahkota, jawab Ki Tumenggung. Mahkota, ulang Ki Lurah. Ya. Mahkota pusaka Kerapian Kediri, jawab Ki Tumenggung. Untuk beberapa saat keadaan menjadi hening. Namun akhirnya Ki Lurah itu menyadari bahwa ia tidak akan lapat ingkar lagi. Karena itu, maka katanya kepada seorang prajurit, laporkan kepada Senapati yang memimpin pengawalan istana malam ini. Prajurit itu pun segera berangkat ke bagian depan istana untuk melaporkan apa yang telah terjadi. Betapa terkejutnya Senapati itu. Mahkota itu adalah pertanda kuasa Sri Baginda di Kediri. Bahkan menurut pendengaran Senapati itu, mahkota itu adalah benda yang bertuah. Karena itu, maka ia pun telah bergegas pergi ke gedung perbendaharaan. Sebenarnya lah seperti yang dilaporkan kepadanya, mahkota itu telah hilang. Ki Tumenggung yang dibebani tugas untuk memelihara gedung perbendaharaan dan gedung pusaka itu mengatakan kepada Senapati yang datang itu, bahwa mahkota itu memang sudah hilang. Siapa yang melaporkan kepadamu Ki Tumenggung? Bertanya Senapati itu. Para peronda. Aku mendapat laporan dari mereka, jawab Ki Tumenggung. Senapati itu memandangi Ki Lurah dengan tajamnya. Lalu katanya, kau tidak melaporkan kepadaku sebelum melapor kepada Ki Tumenggung? Aku ingin meyakinkan apa yang terjadi. Jika tidak terjadi apa-apa, maka bukankah kita tidak perlu rebut seperti ini, jawab Ki Lurah. Tetapi kenapa tiba-tiba saja kau menduga bahwa ada sesuatu yang hilang, bertanya Senapati itu. Ki Lurah tidak ingkar. Ia pun menceritakan semuanya apa yang telah terjadi di gedung perbendaharaan itu. Jadi para prajurit yang bertugas telah tertidur, bertanya Senapati itu. Ya. Dalam pengaruh ilmu sirep, jawab Ki Lurah. Persetan dengan sirep. Dipengaruhi atau tidak, tetapi kenyataan yang terjadi, para prajurit telah tidur nyenyak dalam tugas mereka, jawab Senapati itu. Jangan meniadakan laporan atau sebagian dari laporan yang kami sampaikan. Sirep itu telah terjadi. Dan itu perlu kami laporkan. Jika atasan kami menganggap bahwa kami telah bersalah karena tidak berhasil melawan sirep, kami tidak akan ingkar, Ki Lurah menjelaskan. Tetapi kenyataan itu telah terjadi. Kalian tidak dapat mengamankan benda-benda berharga yang terdapat di gedung perbendaharaan, bentak Senapati itu. Bukankah kami tidak akan ingkar? Kami akan mempertanggungjawabkannya. Hal itu memang sudah terjadi, jawab Ki Lurah. Senapati itu menggeram. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ki Lurah sudah mengakui kesalahannya. Namun demikian, yang akan bertanggung jawab terhadap para pemimpin Kediri, termasuk Pangeran Singanarpada adalah Senapati yang memimpin tugas pengawalan pada malam itu. Sehingga apapun yang dikatakannya kepada Ki Lurah, namun yang terjadi itu akan dapat menjeratnya ke dalam kesulitan. Tetapi Senapati itu harus mengusut persoalannya dengan teliti. Ia memang harus membuat laporan terperinci. Seperti yang dikatakan oleh Ki Lurah, ia memang harus melaporkan tentang sirep itu pula.
Bersambung ke bab 75. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.